Aku Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill bisnis impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalani, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha Perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Halo, selamat malam sisters. Apa kabar nih semuanya? Semoga sisters semua di luar sana dalam keadaan sehat dan semangat ya, karena ini udah Jumat. Besok saatnya weekend. Nah, sebelum kita nyambut weekend, kenalin dulu, nama aku Denisa Bianca yang akan menjadi moderator webinar pada malam hari ini. Untuk sister yang mengikuti kelas pada malamnya hari ini, jangan lupa juga untuk nanti dikontenin nih, di screenshot, di video, direkam pokoknya, dan update keseruannya di IG story kalian. Jangan lupa juga untuk di tag @sisternetid, karena nanti akan ada hadiah sebesar 100.000 pulsa 100.000 rupiah untuk 3 orang yang beruntung. Sebelum kita mulai webinarnya, aku mau jelasin sedikit tentang Sisternet. Sisternet adalah program CSR dari XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas UMKM perempuan di Indonesia melalui platform digital dan juga teknologi. Tujuannya apa? Tujuannya agar usaha yang dimiliki oleh perempuan Indonesia dapat berkembang lebih pesat. Jadi nggak cuma meningkatkan taraf kehidupannya sisters dan keluarga, tapi juga membantu lingkungan dan perempuan lainnya untuk lebih berkembang, jadi lebih baik dan berani naik kelas. Sisternet sendiri diluncurkan pada tahun 2015, dan sudah membantu lebih dari 200.000 perempuan yang telah mendapatkan edukasi. Rencananya nanti akan ada lebih dari 1 juta UMKM pada 2025 yang akan didigitalisasi oleh Sisternet. Nah, webinar yang pada malam hari ini juga salah satu program Sisternet yang bertujuan untuk mengedukasi perempuan. Narasumbernya pun nanti yang dihadirkan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Nah, malam ini apa sih sisters topiknya? Pada penasaran gak nih? Topik kita malam ini produk auto dilirik pembeli dengan trik edit foto gratisan. Nah, poin-poin yang akan dibahas pada webinar pada malam hari ini adalah apa aja yang perlu diperhatikan dalam melakukan foto produk. Terus pemahaman dasar mengenai teknik foto produk hingga memasuki ke tahap editing. Dasar-dasar tentang teknik mengedit foto yang harus diketahui. Yang keempat, perangkat apa aja sih yang bisa digunakan untuk mengedit video dan juga tahapannya seperti apa. Lalu rekomendasi aplikasi edit foto dan tutorial cara penggunaannya. Nanti juga bakal disampaikan langsung sama narasumber kita. Lalu trik memilih nuansa foto yang pas buat produk.
tips pemilihan angle foto sebelum diedit, yang terakhir cara menentukan ciri khas foto produk kita sendiri supaya berbeda dari produk-produk lainnya dari kompetitor kita. Gitu. Nah, narasumber kita malam ini juga pasti pada penasaran siapa sih narasumbernya. Narasumber kita pada malam hari ini adalah seorang food photographer dan juga stylist. Beliau ini adalah spesialis di fotografi kuliner. Nah, background-nya kan pas banget nih. Jadi, gak usah lama-lama lagi, kita langsung panggil aja Sister Astrid Febrina Rizal. Halo Sis Astrid. Hai sisters, hai Den, apa kabar? Astrid, Sehat alhamdulillah. Sehat, baik. Kalau Sis Astrid sendiri gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, apalagi muka kita udah agak-agak glowing ya, besok mau weekend ya kan, cerah semuanya. Tuh, cerah semua. Sebelum weekend kita langsung di input ilmu dulu nih malam ini. Benar. Semoga sister-sister di sini semuanya juga mukanya glowing ya, bercahaya gitu ya, karena besok kan mau me time ya kan, mau jalan-jalan gitu. Minggu kita Senin sampai Jumat bekerja ya Sis ya. Betul. Dulu disuntikan dengan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Nah, iya, semoga sebelum besok me time dan jalan-jalan sama keluarga dan juga nongkrong-nongkrong cantik, malam ini dapat ilmu sedikit lah ya, yang siapa tahu besok nongkrong bisa diterapkan atau besok pas me time bisa diterapkan ya nggak sih? Lagi di kafe bisa udah langsung shoot angle yang bagus gitu, terus iseng-iseng edit gitu kan ya, gitu, sip deh. Oke, Sis Astrid, aku mohon izin sebentar buat nyampein tentang tata cara kelas ini ya. Jadi, thank you Sis Astrid. Selama kelas, peserta mohon di-mute untuk mic-nya, menjaga ketertiban penyampaian materi narasumber. Lalu nanti akan ada sesi Q&A, jadi peserta boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kalau memang mau open mic, boleh langsung di raise hand aja atau tulis di kolom komentar, akan di-unmute oleh operatornya nanti. Lalu semua pertanyaan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab. Yang terakhir juga dihimbau untuk menyiapkan notes di handphonenya atau di kertas, dicatat nih ilmu-ilmunya yang pastinya nanti akan bermanfaat atau bahkan besok bisa langsung dipraktekin. Bahkan nanti dia bakal dikasih tutorial juga sama Sis Astrid melalui Snapseed. Jadi jangan lupa kalau misalnya belum punya Snapseed, di-download dulu di handphonenya aplikasinya. Oke, segitu dari saya. Boleh langsung dilanjutkan dengan materinya Sis Astrid, silakan. Thank you. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya sisters. Seperti tadi aku bilang ya, pasti malam ini mukanya udah cerah-cerah semuanya. Karena besok kita mau me time dan juga mau spend time with family atau mungkin mau nongkrong-nongkrong cantik. Tapi malam ini aku akan share beberapa tips sedikit lah ya mengenai bagaimana caranya kita mengedit foto agar lebih cantik gitu ya, agar lebih menarik dan juga menarik perhatian orang yang akan membeli produk-produk kita gitu ya. Oke, aku langsung aja share screen ya. Nah. Sudah terlihat semuanya? Gimana Dan? Sudah terlihat? Oke. Sebelum kita mulai, aku mau kenalan dulu nih. Pasti sister-sister di sini banyak yang belum kenal juga kan dengan aku. Jadi aku akan introduce myself. Nah, ini dia adalah biodata aku. Jadi singkat aja ya, aku nggak akan cerita semuanya. Aku punya pendidikan formal, aku lulus dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi. Kemudian pendidikan fotografinya, aku pernah kursus kelas fotografi, kelas pagi namanya, by Anton Ismail. Kemudian aku pernah ikut juga di Linkers Citylink Academy, itu mengenai kelas fotografi dan juga menulis konten foto. Kemudian sampai dengan saat ini aku juga sebagai member dari Upload Kompakan. Upload Kompakan itu apa sih? Komunitas food photographers Indonesia. Dan itu rata-rata semuanya sisters, perempuan gitu ya. Karena biasanya yang jadi food photographer itu perempuan, ya nggak sih? Nah, terus aku juga tergabung dalam Indonesian Olympus Photographers karena kameraku kebetulan ada Olympus, jadi aku tergabung dalam komunitas tersebut. Nah, terus pengalamannya nih, sekarang aku karyawati nih sisters. Jadi aku punya pengalaman pekerja gitu ya,
budak korporat ya istilahnya sekarang. Tapi tenang aja, aku nggak budak-budak banget kok. Oke, aku sebagai karyawati dari tahun 1998. Kemudian di tahun 2003 aku bekerja sebagai karyawan di oil and gas company up sampai sekarang gitu ya. Nah, dibaca aja deh ya di mananya. Kemudian pengalaman pekerjaan fotografinya dari tahun 2013 sampai dengan sekarang aku sebagai freelancer dan sempat juga sebagai full time photographer juga dan pengajar gitu ya. Jadi asal mulanya nih sebenarnya hobi loh sisters, hobi foto. Jadi sambil kerja sebagai karyawati aku tuh punya hobi foto gitu. Terus di sela-sela itu aku coba untuk mentransform si hobi ini menjadi menghasilkan gitu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah akhirnya fotografi tersebut bisa menghasilkan uang. Bahkan pernah pada saat aku tidak bekerja, aku sempat tidak bekerja ya. Terus aku menjadi full time food photographer dan itu menyenangkan banget, terutama di zaman COVID ya. Nah, ini pengalaman mengajar aku. Ini sebagian kecil aja gitu dan aku nggak akan bacain semuanya. Pokoknya aku pernah di Gojek juga, pernah di Samsung juga ngajar foto dengan HP Samsung. Kemudian aku pernah ngajar di Facebook Singapura online, Facebook offline. Ini jadi pengalaman mengajar aku offline dan online ya, sister. Gitu ya. Ini tahun 2021. Aku ngajar dari tahun 2010. Jadi 2010. Jadi ya banyak gitu ya. Nah, oke, sekarang foto projectnya. Foto projectnya juga sebagian aja sisters. Aku pernah motret di dapur coklat. Aku pernah juga terlibat di majalah di pesawat Citylink. Kalau teman-teman sister pernah naik pesawat tuh ada kan majalah di pesawat itu. Nah, aku pernah di situ juga, aku nulis dan masuk juga fotonya. Kemudian ada beberapa produk dari Mbak Im Wong, Mas Ivan Gunawan juga aku yang fotoin. Terus anaknya Mbak Im Wong, Kianu, itu punya produk juga loh dia. Aku juga yang fotoin, lucu ya anak kecil gitu ya punya produk. Terus juga beberapa lucu banget si Kianu Lucu banget, sis. Terus juga restoran Padang, dan juga hotel, dan terakhir Mang Engking gitu ya. Ada beberapa lagi. Gitu. Keren-keren banget proyeknya, sis. Alhamdulillah. Ini ya. Alhamdulillah ini aku kerjakan sebagian ada yang sambil ngantor loh. Jadi ya seperti itu ya. Kita harus bisa bagi waktu gitu ya. Gitu. Nah, ini banyak deh ininya. Oke, itu sebagian perkenalan dari aku ya. Kalau aku lepaskan semuanya nanti bisa 2 jam aku bercerita mengenai diri aku. Tapi jangan ya, nanti aku bisa dimarahin sama sister-sister di sini. Oke, skip. Sekarang kita mulai dengan apakah foto produk tersebut. Nah, sister, seperti kita ketahui ya di zaman COVID, sadar nggak sih kalau di zaman COVID itu foto makanan itu benar-benar ngetren. Bukan foto makanan ya, foto produk. Jadi foto makanan dan non makanan. Di COVID itu kita kan jadi kaum rebahan, bener nggak sih? Kita di rumah nggak ngapa-ngapain. Tentunya kita berpikir dong, aduh ngapain ya? Kira-kira yang bisa bermanfaat dan juga bisa menghasilkan uang. Terutama untuk teman-teman yang saat COVID itu banyak dirumahkan, bener nggak sih? Banyak juga teman-temanku yang kena PHK pada saat itu. Jadi mereka berpikir dan memutar otaknya gimana caranya bisa menghasilkan uang dengan rebahan gitu ya, dengan di rumah aja. Akhirnya banyak juga yang membuat produk kue atau bahkan membuat produk-produk yang non makanan dan semuanya dijual secara online, ya kan? Jadi sejak COVID itu tuh banyak banget semua produk makanan dan non makanan dijual secara online. Nah, dari situlah aku melihat tren tersebut terus berjalan dan semakin meningkat, semakin ngetren sampai dengan saat ini. Makanya kita sekarang duduk di sini nih untuk mempelajari gimana caranya bisa memotret makanan, mengedit ya kan? Mengedit foto-foto makanan atau foto non makanan kita menjadi lebih menarik dan bisa kita jual dan semoga tertarik ya para pembelinya. Seperti itu. Oke. Kita mulai dulu, apakah foto produk itu? Jadi foto produk itu adalah seni memotret produk, baik itu makanan maupun minuman atau produk bukan makanan yang diatur sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan pengaruh orang yang melihatnya tertarik untuk membeli dan mencoba.
Nah, ini ada triknya ya, sisters. Jadi nggak cuma ini kenapa? moderator gitu. Oh, oke, sip. Lanjut ya. Next. Nah, terus apa sih yang perlu diperhatikan dalam editing foto? Yang pertama, tentunya siapkan dulu nih foto yang akan diedit. Tapi gimana caranya biar lebih mudah? Sister coba kumpulkan semua foto-foto yang kira-kira mau diedit nih dalam satu folder galeri. Kalau banyak ya, tapi kalau cuma hanya satu ya nggak apa-apa, langsung diedit aja. Tapi biasanya kalau motret produk itu kan nggak cuma sekali, ya nggak sih? Pasti kan motretnya kan dari satu angle yang lain, ya nggak sih? Segala macam angle dan berbagai macam angle juga pasti difoto dan banyak hasilnya. Nah, makanya foto-foto tersebut coba deh dikumpulin dulu dalam satu folder galeri. Terus selanjutnya adalah tentukan alat editingnya. Kali ini kita akan belajar menggunakan handphone ya. Bisa juga editing sebenarnya menggunakan PC atau komputer, tapi ya agak ribet ya. Sekarang itu aku pun nih, terus terang nih, aku pun sebagai motretnya dengan kamera itu pun jarang banget gitu loh mengedit menggunakan PC. Kebanyakan aku menggunakan handphone dan tentunya aplikasi gratisan gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah siapkan aplikasinya. Nah, ini aplikasi nih yang penting nih. Banyak banget loh sister sebenarnya aplikasi-aplikasi yang nggak berbayar gitu ya. Kretongan gitu ya istilahnya. Terus selanjutnya, mulailah mengedit dari yang paling dasar dan yang paling penting untuk didahulukan. Seperti terang dan gelap, letaknya proporsional atau tidak, warnanya cukup atau tidak gitu ya. Terus kira-kira pokoknya semua hal yang kira-kira bisa mendukung si produk tersebut agar bisa tampil lebih menarik perhatian gitu ya. Jadi pertama itu dulu ya, lihat dulu yang paling penting dulu apa nih yang perlu kita dahulukan dalam mengedit ya. Oke. Selanjutnya, dalam foto produk atau makanan, usahakan mengedit foto itu tidak mengubah bentuk, ya, tidak mengubah warna dan detail yang berlebihan. Jadi jangan sampai ya pada saat kita mengedit foto apa nih, misalnya foto donat yang bulat, dirubah bentuknya jadi lonjong gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Atau misalnya cabai gitu ya, yang warnanya merah tiba-tiba jadi coklat. Nah, jangan kayak gitu. Jadi usahakan mengedit itu yang sewajarnya aja, yang kira-kira cukup menarik menurut sisters. Oke? Nah, yang terakhir nih yang paling penting. Ingat loh untuk selalu menyimpan hasil foto editing. Ini nih paling sering banget nih ya aku perhatikan di sister-sister. Jadi saking udah antusiasnya dia ngedit ya, terus dia tinggalin aja gitu. Dia lupa, dia klik done atau klik apa, dia lupa nge-save. Besoknya panik dong ya, kemana nih foto gue gitu. Jadi ini sebenarnya very simple tapi ini penting. Jadi jangan lupa di-saving ya sisters. Oke? Selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk nih ya ke teknik-teknik editing. Jadi sebenarnya gini loh, pada dasarnya teknik foto itu dapat dilakukan dengan banyak banget aplikasi dan juga cara. Tapi aku akan jabarkan beberapa poin-poin saja. Jadi tidak semuanya ya sisters, di sini hanya beberapa poin-poin aja yang menurut aku ini adalah penting. Tapi sebenarnya banyak di luar ini. Oke? Jadi salah satunya yang pertama mengatur exposure, terang ataupun gelap, koreksi warna gitu ya, cropping, rotasi foto, mempertajam foto, menghapus noda gitu ya. Kalau di foto orang tuh biasanya ngapus jerawat gitu ya, ngapusin kerutan tuh bisa loh pakai aplikasi ini. Tapi kita sekarang motretnya editnya makanan dulu ya. Jangan edit wajah dulu ya. Oke, terus kemudian menambah filter gitu ya. Jadi ada beberapa poin-poin di sini yang menurut aku adalah penting untuk diaplikasikan di dalam editing foto. Oke? Nah, yang pertama, mengatur terang gelap. Ini paling penting. Karena biasanya sisters kalau motret, ya kan, itu suka tidak memperhatikan cahaya kan. Padahal sebenarnya kalau rumus yang paling penting nih dalam motret nih ya, ini di luar alur editing ya, tapi di dalam ilmu fotografi, foto yang paling penting harus diperhatikan sebelum foto adalah cahaya. Karena lighting is a king. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih hasil fotonya itu enggak gelap karena kita tidak memperhatikan cahaya, tentunya harus
edit. Ini yang paling penting. Ini yang paling sering saya temukan di teman-teman pada saat mengedit adalah fotonya tidak sesuai cahayanya, jadi sehingga gelap ya. Nah, jadi teknik editing exposure ini adalah teknik untuk mengkoreksi foto itu menjadi tampak lebih terang atau cerah, atau mungkin sebaliknya, fotonya terlalu terang mungkin akan kita koreksi menjadi lebih gelap. Nah, di setiap aplikasi editing yang tersedia di handphone biasanya ditandai dengan pengaturan namanya brightness atau exposure. Jadi ada lambangnya nih ya. Ini contoh lambangnya nih yang ada di beberapa handphone, tapi sebagian besar seperti ini ya. Namun ada beberapa mungkin Android atau iPhone yang simbolnya tidak seperti ini. Oke ya, tapi sebenarnya generally seperti ini. Oke, ini contohnya nih. Nah, foto yang sebelumnya itu nampak lebih gelap ya. Sebenarnya nggak salah juga sih ya foto agak lebih gelap. Mungkin ada juga ya yang suka dengan foto-foto agak-agak ada shadows-nya gitu di sebelah kiri ya. Sebenarnya nggak salah gitu ya. Tapi tergantung selera lagi. Jadi balik lagi ke selera sister juga gitu. Sister kepengennya fotonya gimana nih? Pengennya agak-agak memang ada shadows-nya gitu ya, seperti foto asli, atau pengen diterangin. Nah, tapi kali ini kita mau terangin ya ceritanya. Kita pengen terangin, jadi exposure-nya ditambahkan. Berbeda kan ya foto sebelah kiri dengan sebelah kanan? Tentunya. Oke, walaupun sedikit ya, tapi ada perbedaannya. Karena aku nggak terlalu suka juga kadang-kadang yang terlalu berlebihan, nanti terang banget lagi ya. Oke, sekarang koreksi warna atau saturasi. Jadi, teknik editing warna saturasi ini adalah teknik pengaturan warna agar terlihat ideal atau sesuai dengan warna asli. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita motret menggunakan kamera atau handphone, warna yang dihasilkan oleh si alat motret itu tuh tidak sesuai dengan warna asli. Misalnya motret sayur-sayuran gitu ya, warna hijau yang dihasilkan tuh kadang-kadang lebih pucat, betul nggak sih? Dibandingkan dengan warna aslinya, seperti itu. Nah, jadi kita harus koreksi sedikit gitu ya, agar agak sedikit lebih mirip dengan aslinya, atau mungkin kita pengen tampak itu lebih segar gitu ya. Nah, seperti ini. Ada perbedaan nggak sih? Iya kan? Yang sebelah kanan kayaknya lebih gonjreng gitu ya, lebih kelihatan keluar gitu warnanya. Sebelah kiri kan agak gelap, terus si ketupatnya juga hijaunya gelap, terus agak pucat gitu ya. Ini bisa banget kita koreksi jadi yang kayak sebelah kanan. Lebih wow kan ya? Nampaknya lebih, cahayanya pun nampaknya lihat ya, yang belakang tuh lebih kelihatan gitu ya. Hijau-hijaunya, terus hijau si termosnya juga lebih hijau banget gitu dibandingkan yang sebelah kiri gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang teknik cropping atau pemotongan. Nah, ini teknik cropping juga penting ya. Kadang-kadang kalau kita motret itu kan suka ada apa ya? Ada objek-objek yang sebelah kiri, kanan, atau depan belakangnya itu terlihat gitu. Padahal sebenarnya kita memotret si produk itu, tapi nggak sengaja ke record gitu ya, di dalam frame ada entah itu tampakan vas lah atau apa. Nah, itu perlu juga untuk di cropping atau dipotong. Jadi teknik editing cropping atau pemotongan ini adalah teknik di mana foto tersebut dipotong di sudut atau di bagian tertentu untuk menghilangkan bagian yang tidak perlu gitu ya. Jadi kita fokusnya untuk supaya si objek atau si produk itu terlihat gitu. Aku nggak kecepatan ya sis, mudah-mudahan tidak ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh fotonya yang sebelum dan sesudah. Jadi foto yang sebelum ini terlihat seperti, aku kan menggunakan background ya, background foto. Nah, tapi karena background fotonya itu nggak cukup, jadi di atasnya tuh ada kayak apa namanya, bocor, bukan bocor, terlihat background yang lain gitu ya, background foto yang lain. Tapi kan nggak mungkin kan kita upload ini di dalam sosial media atau kita tawarkan kepada pembeli, nggak mungkin ya kan? Apa ini belang-belang gitu. Jadi supaya bisa lebih fokus dan lebih menarik, aku crop deh atasnya, set gitu ya. Terus aku cropping lagi yang sebelah kanan sedikit, tet gitu. Jadi deh, jadi fokus banget ke, nah, ke produknya tersebut gitu ya. Simple tapi penting. Oke? Sip, lanjut. Selanjutnya adalah ini yang paling seru, rotasi.
Kadang-kadang kan ya, sister kalau misalnya motret suka agak-agak miring kiri miring kanan, apalagi terutama yang matanya silinder kayak aku. Matanya silinder itu suka agak-agak membingungkan ya. Ini benar-benar lurus nggak sih gitu ya? Bener gimana nggak sih? Kadang-kadang pas jadi, kok miring sih gitu ya? Padahal tuh udah dengan setengah mati gitu ya, ini supaya lurus. Tapi ya begitulah ya. Kadang-kadang memang nggak bisa juga gitu mata kita sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi rotasi foto ini penting untuk membetulkan supaya letaknya itu proporsional dan presisi gitu ya. Dan jangan lupa rotasi itu juga bukan membetulkan miring ke kiri jadi lurus loh, bisa juga diputer 360 derajat sesuai dengan apa yang kita mau. Sekali lagi sesuai dengan apa yang kita mau ya sisters. Jadi di sini tidak ada yang benar atau salah ya. Oke? Nah, ini dia foto sebelum dan sesudah. Sebenarnya foto yang sebelumnya juga nggak apa-apa ya, kalau bentuknya landscape-nya nggak sih? Gitu. Tapi karena ini foto sushi, ini ceritanya sushi loh, sister. Jadi kayaknya agak mungkin kalau sushi itu kan agak memanjang ya terlihatnya. Jadi aku rotasi semua jadi 360 derajat. Enggak dong, ini 90 ya. 90 derajat, set gitu ya. Dari landscape aku putar menjadi portrait gitu ya. Dan ini kebanyakan foto-fotoku seperti ini. Aku tuh seneng banget foto potret, entah kenapa. Karena mungkin pas pada saat aku upload di Instagram itu pas gitu ya. Kalau landscape itu agak memanjang di Instagram tuh, jadi kayak ada ruangan yang kosong gitu ya di Instagram. Jadi selalu aku tuh senangnya potret. Ini makanya kalau mau potret landscape aku putar selalu gitu ya. Tapi ini aku ya sisters. Kalau menurut aku seperti ini. Nah, jadi rotasi ini aku cuma ingin menunjukkan bahwa rotasi foto itu bisa loh diputar kiri kanan bahkan yang tampak seperti ini. Dan tentunya ini ada touch editing yang lain ya, bukan cuma rotasi ya. Oke, sip, lanjut. Nah, sekarang mempertajam foto. Ini teknik yang kelihatannya simple tapi penting. Jadi teknik mempertajam foto ini adalah teknik menajamkan pada tepi foto atau pada detail-detail produk atau makanan sehingga bisa terlihat kontras secara menyeluruh gitu ya. Contohnya tuh misalnya foto nasi ya. Kadang-kadang kalau kita foto nasi tuh terlihatnya tuh putih aja gitu kan. Ya nggak sih? Orang tuh kadang lihatnya oh putih aja. Tapi kalau misalnya diedit dengan didetailkan gitu, nanti ntar aku ajarin caranya ya gimana itu nanti bisa terlihat butir-butirannya gitu ya. Nah ini contohnya nih, coba apa deh yang berubah, si asap nggak sih? Ya nggak sih, asapnya lebih kelihatan ya kan. Mungkin agak terlihat lebih lebay ya, tapi menurut aku sih yang penting asapnya terlihat gitu ya. Nah yang sebelah kiri itu asapnya nggak kelihatan. Sister, motret untuk menangkap asap itu susah ya, tidak gampang, dan itu harus ada momen-momennya, dan itu harus memperhatikan lighting. Jadi ada cahaya khusus yang penempatannya khusus supaya si asapnya terlihat gitu ya. Tapi ini salah satu contoh aja sih gimana caranya kita mempertajam si foto tersebut ternyata sehingga terlihat si asapnya. Jadi kita tajamkan saja si asapnya gitu. Jadi nggak semua tajamin, hanya si asapnya aja kan jadi terlihat ya. Jadi ini salah satunya fungsi mempertajam foto. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini loh yang menghapus noda atau elemen. Ini sebenarnya nggak cuma buat foto produk ya, foto muka kita pun bisa loh kayak noda-noda hitam-hitam gitu cuma dituk tuk 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 hilang semua gitu ya. Sekarang udah canggih lah ya. Bisa kerutan pun bisa hilang gitu ya, tampak lebih kayak ditarik dan dikasih filler gitu ya. Oke sip, jangan membicarakan itulah ya, itu oplas. Baiklah, sekarang kita oplas si foto produk. Jadi teknik menghapus noda atau elemen yang juga biasa digunakan untuk menghapus elemen yang tidak diperlukan dan mengganggu tampilan foto. Aku kasih lihat contohnya ya, seperti apa. Nih, yang sebelah kiri ini foto apa ya? Klepon ya. Bisa lupa. Ini foto klepon, jadi lapar nggak sih malam-malam pengen klepon? Nah, oke. Sekarang jam berapa nih ya? Oke, masih bisa buat memilih ya, sisters. Nah, oke. Yang sebelah kiri ini foto klepon dan coba dilihat. Kelapanya tuh berantakan ya, gitu. Jadi ada butiran-butiran kelapa di depan piringnya, kemudian di belakangnya. Nah, gimana caranya supaya tampil lebih rapi si fotonya? Tentunya dengan menggunakan teknik healing tadi. Teknik untuk menghilangkan noda-noda. Nah, kalau sister lihat sebelah kanan tuh, udah rapi kan?
Jadi tampak lebih nice ya dibandingkan sebelah kiri kayaknya gemes banget gitu ya, pengen dihapus gitu ya. Oke, sip. Nanti aku ajarkan gimana caranya. Kemudian nih yang terakhir adalah menambahkan filter. Ini nih juga nih yang paling sering banget digunakan supaya ceritanya bisa lebih Instagramable ya nggak sih? Supaya bisa lebih apa sih ya lebih kekinian gitu ya. Hati-hati loh sisters. Kalau untuk foto wajah, foto apapun selain produk itu bisa ya agak berlebihan gitu bisa. Tapi kalau untuk foto makanan maupun foto produk itu hati-hati untuk menggunakan filter karena takutnya kenapa? Takutnya si kemasan produk tersebut warnanya berbeda nanti dengan apa yang sister jual. Hati-hati, nanti konsumennya bisa protes loh. Kan yang saya beli warnanya pink, Mbak, di dalam apa namanya? Di dalam marketplace-nya kan ditulisnya warnanya pink, aku pengennya pink, kenapa kok tiba-tiba coklat? Nah, gitu kan. Itu karena terlalu banyak filter. Jadi hati-hati menggunakan filter karena ini sangat mempengaruhi dengan makanan atau produk yang sister jual, gitu ya. So, jangan berlebihan menggunakan filter, tapi boleh. Oke? Next. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan filter. Yang aslinya tuh coklat. Tapi kalau kita gunakan filter, dia agak kebiru-biruan sedikit. Kalau copy foto-foto gitu boleh ya. Foto-foto yang untuk kayak ya konten-konten Instagram gitu boleh deh ya. Tapi kalau foto produk please jangan. Karena nanti percaya deh, foto cabe yang berwarna merah setelah dikasih filter itu akan berubah warnanya. Jadi keungu-unguan, kan jadi agak lucu ya. Apalagi nanti kalau jualan apa misalnya ice cream gitu ya, ice cream strawberry berubah nanti warnanya jadi ungu. Ya kan? Jadi misleading nanti, kasihan konsumennya gitu ya. Jadi hati-hati menggunakan filter berlebihan. Oke? Nah, sekarang aku kepengen ngasih bukan kuis ya, tapi mungkin nggak ada hadiahnya ya, Dan, nggak apa-apa ya. Jadi ini cuma tebak-tebak lucu-lucuan aja gitu ya, supaya sister juga bisa tahu kira-kira di foto ini menggunakan editing apa. Mungkin ada yang mau menjawab di kolom chat, silahkan. Ya, Nah, ini saya menggunakan. coba jawab. Tadi kan sudah aku spill ya, sudah aku spill lagi, sudah aku jelaskan tadi teknik-teknik apa saja. Nah, kira-kira ini menggunakan teknik apa? Yuk, monggo silakan di drop di chat kira-kira foto ini menggunakan teknik editing apa? Tadi kan macam-macam ya. Ada cropping, ada teknik apa namanya brightness, ya kan? Ada teknik rotasi, ada filter. Ayo coba. Ini kayaknya mungkin sister masih sibuk Webinar ya. editing. Kenapa? Ada yang mungkin dibuka ya mic-nya ya nggak apa-apa juga. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Aku jawab aja deh ya kan. Ini namanya teknik rotasi. Tadi kan udah dijelasin ya. Tapi ada satu lagi tekniknya selain rotasi. Apa? Cropping. Kalau sister lihat di sebelah kiri foto yang aslinya itu masih ada kayak item-item gitu ya. Di sebelah sini nggak rapi ya. Terus satu lagi teknik brightness. Nah, jadi bisa juga satu foto ini ada beberapa teknik ya. Di rotasi, kemudian di brightness, kemudian di cropping gitu ya. Jadi sister bisa menggunakan satu foto dengan berbagai macam teknik editing. Oke, next. Semoga belum ngantuk ya. Oke, sip. Yang sebelah kiri apa nih? Nah, tuh. Sebenarnya foto yang sebelah kiri udah kece ya. Tapi aku gemes aja gitu loh, pengen bikin lebih ngejreng. Ayo, teknik apa? Ini teknik, kayak aku jawab aja deh ya, biar sister nggak ngantuk ya. Ini namanya teknik saturasi. Ya, coba lihat warna kuningnya. Nah, kuningnya lebih ngejreng kan? Terus aku juga menggunakan teknik detail. Jadi di struktur dia. Jadi detail bayangannya lebih terlihat. Coba lihat sebelah kiri. Cahaya lebih terlihat gitu ya. Semuanya lebih terlihat gitu. Jadi lebih gonjreng aja sih sebenarnya biar bisa lebih menarik aja menurutku. Oke, yang ini apa? Ini gampang banget deh. Teknik apa? Ini gampang ya. Ini teknik menerangkan atau dibikin brightness-nya itu lebih tinggi. Jadi si cumi yang sebelah kiri gelap menjadi lebih terang. Kenapa aku terangkan? Karena supaya lebih terlihat yummy ya. Karena sebenarnya si
cumi ini tuh oily gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau misalnya terlalu gelap nggak terlihat gurih dan yummy gitu ya. Kan foto makanan gitu ya, tujuannya untuk bisa membuat orang tuh ngiler. Jadi gimana caranya? Ya udah diedit aja, diterangin biar kelihatan si detail-detailnya itu lebih bikin ngiler gitu loh. Oke, sip. Nah, ini apa? Kalau ini namanya sama ya, ini menggunakan beberapa teknik. Satu, teknik untuk bikin brightness, diterangin. Kedua, kita juga bikin detailnya lebih didetailin lagi gitu ya, biar bisa terlihat si kursi yang belakang. Kalau sister lihat kursi yang belakang itu kan di foto aslinya nggak gitu terlihat ya, gitu. Biarpun diterangkan dia biasanya nggak gitu terlihat, tapi akhirnya aku structure supaya si kursinya itu terlihat gitu. Jadi ada 2 teknik di sini. Gitu ya, seru ya. Jadi satu foto tuh bisa menggunakan beberapa teknik. Nanti habis belajar ini besok silahkan berjam-jam mengedit foto ya, seru deh. Oke, lanjut. Nah, ini sama ya, sama yang tadi awal kita rotasi gitu ya. Ini donatnya siapa ya waktu itu ya? Ini donatnya lucu nih, klien aku sih. Nah, donatnya itu kita putar gitu. Jadi apa namanya, jadi potret gitu. Dan tentunya ada teknik satu lagi nih, dibikin brightness juga gitu ya, diterangkan. Karena kayaknya yang sebelah kiri tuh menurut aku ya agak kurang terang ya, agak gelap gitu. Ya nggak sih? Jadi supaya lebih menarik dan eye catching gitu ya. Nah, kita bikin deh, kita terangkan gitu. Dan tentunya aku agak sedikit aku structure juga, aku bikin gitu. Jadi biasanya ada 3 tuh, sister, yang aku terapkan dalam satu editing foto. Pertama, aku lihat dulu rotasinya, gitu ya. Kedua, aku brightness-kan, aku terangkan. Ketiga, aku structure. Structure tuh didetailkan, aku ditajamkan, gitu ya. Biasanya itu ya yang aku lakukan ya. Tapi nanti tergantung dari sister sendiri, gimana caranya. Nah, ini apa? Coba. Nah, coba lihat sebelah kiri dan kanan nih. Coba ya, ada tebak-tebakan. Berapakah yang berbeda dari foto kiri dan kanan? Apa itu? Tuh ada selotip ya. Lihat gak sih? Tuh ada selotipnya, ya kan? Jadi ini aku cropping loh, sisters. Gitu, aku cropping supaya si selotipnya nggak kelihatan. Jadi kelihatan nih ya, memang si kenapa si daunnya melayang karena aku selotip. Tapi aku potong ya. Gimana caranya bisa terang? Aku bikin brightness. Karena kalau gelap ya agak kurang menarik ya. Tidak menarik bahkan menurut aku. Dan warna color si pinknya itu tidak gitu terlihat gitu ya. Jadi aku terangkan gitu. Ini aku bikin jus waktu itu. Ini juga sebenarnya aku foto buat ngajar waktu itu. Jadi aku bikin jus apa ya, ini strawberry lah kalau nggak salah, strawberry susu lah. Gitu, di rumah juga motretnya. Dan ini pakai matahari kalau nggak salah. Oke, pencahayaannya ya, pakai matahari. Oke, terus lanjut. Nah, tadi sudah ya kita tebak-tebakan fotonya. Sekarang aku akan merekomendasikan beberapa aplikasi editing foto yang gratis, gitu ya. Yang pertama adalah Snapseed. Ini yang tadi aku bicarakan itu Snapseed. Nanti kita akan belajar Snapseed ya. Snapseed ini sangat powerful. Karena menurut aku Snapseed ini seperti, pernah dengar Photoshop ya? Nah, seperti Photoshop yang ada di PC atau di laptop. Jadi nggak usah kita buka-buka Photoshop, hanya dengan menggunakan Snapseed itu udah keren banget menurut aku. Dan jujur banget bahwa kalau aku motret makanan restoran pun aku ngeditnya pakai Snapseed loh. Aku jarang banget pakai Photoshop karena aku harus ngejar deadline biasanya. Jadi cepet banget kalau pakai Snapseed, dan biasanya aku menggunakan tab gitu ya, pakai tab aja atau pakai handphone juga bisa. Pakai Snapseed ya. Terus yang kedua VSCO. Nah, VSCO ini biasanya filter ya. Nah, ini sekali lagi hati-hati menggunakan VSCO ya, sisters, karena VSCO ini banyak banget filter-filter yang memang menarik, tapi kurang bisa diaplikasikan di foto makanan dan juga foto produk. Tapi boleh digunakan sesekali, tapi hati-hati gitu ya, jangan berlebihan. Selanjutnya adalah PixArt. PixArt ini juga menarik loh. Ini tuh semacam digital imaging. Jadi kalau sister mau menambahkan kayak semacam asap-asapan gitu ya di gelas, itu di PixArt ada. Atau menambahkan kayak gambar-gambar gitu ya, itu bisa. Atau bikin
ininya melayang-layang bisa, tapi itu perlu sesi khusus ya untuk PixArt, karena PixArt ini mirip banget sama Photoshop yang bisa bikin terbang-terbang gitulah. Tapi nanti saja ya, lebih baik kita belajar Snapseed aja. Kemudian ada Lightroom. Lightroom ini mirip juga sama yang di PC, tapi saya lebih suka yang versi handphone karena ini mirip juga dengan Snapseed. Dia bisa juga untuk healing, bisa juga untuk rotasi, namun titik beratnya dia lebih ke tone foto. Tones ya, bukan filter. Itu agak berbeda. Kalau filter dia kan diwarnain semua berbeda ya, tapi kalau tones itu warnanya bisa dikoreksi gitu. Warna cabe, warna apa gitu ya. Itu Lightroom agak sedikit bisa membantu gitu ya. Tapi aku lebih senang Snapseed sih, sisters. Kita belajar Snapseed aja ya, jangan yang lain. Oke, ini dia Snapseed-nya. Nih, lambangnya seperti ini ya. Sister coba dibuka handphonenya. Udah ada belum aplikasi si daun-daun hijau ini atau Snapseed? Dan ini gratis. Kalau berbayar berarti bukan Snapseed ya. Snapseed ini gratis. Aku cantumkan juga linknya di sini. Tinggal diklik nanti bisa langsung ke Play Store gitu ya. Jadi bisa langsung di-update. Nah, terus kalau dibuka tuh ada seperti ini tampilannya. Nih, ada beberapa features-nya gitu ya. Nah, tune image ini tuh biasanya untuk yang tadi aku bilang, ada untuk saturasi, untuk brightness, kayak gitu-gitu ya. Terus juga nih, ada berikutnya tuh kan, saturasi dan brightness. Jadi kalau misalnya sister klik yang tune image, akan keluar dia kolom seperti ini gitu ya, pop out-nya seperti ini, tinggal dipilih nanti mau brightness, mau contrast dan segalanya gitu ya. Ini baru satu features ya, belum lagi nanti features yang details, belum lagi cropping. Ini keren banget ya. Jadi selamat mengkulik-kulik nanti weekend ya. Atau jangan-jangan sister ternyata sudah pernah ya menggunakan Snapseed ini, nggak apa-apa, kita lebih dalam lagi nanti. Oke, kemudian apa sih yang perlu dilakukan dan tidak gitu ya dalam mengedit foto? Yang pertama, pilih aplikasi foto sesuai dengan kebutuhan editing. Jadi jangan juga kita memilih aplikasi yang sebenarnya nggak penting gitu ya. Misalnya nih ya, contoh aja. Misalnya sister itu sebenarnya pengen mengedit foto jadi terang gelap, tapi kemudian buka aplikasi Canva misalnya. Canva itu kan biasanya untuk poster gitu ya, untuk bisa mengkulik-kulik gitu ya. Jadi kayaknya bukan nggak boleh, tapi kurang perlu gitu. Lebih baik mungkin menggunakan aplikasi yang seperti Snapseed atau mungkin Lightroom gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan saja. Kemudian yang kedua, gunakan tools editing yang diperlukan juga. Nah, toolsnya juga digunakan yang perlu aja, jangan semua tools digunakan. Jadi misalnya menggunakan tools yang filter juga, menggunakan tools healing, padahal nggak perlu juga harus ada yang dihapus-hapus healing itu tidak ya. Jadi hanya tools yang diperlukan. Selanjutnya, tentukan pilihan foto yang akan diedit dalam satu folder. Tadi sudah aku sebutkan ya, jadi di drop semuanya dalam satu folder. Jadi nggak misah-misah tuh, nggak bingung kan? Nanti bilang lah, mana nih foto yang kemarin aku foto nih ya, taruh di mana ini gitu kan, lupa gitu. Jangan, jadi semuanya dikumpulkan dalam satu folder. Kemudian, nah ini yang paling penting juga, pastiin deh kapasitas handphonenya cukup. Kadang-kadang kalau pas mau di saving, full gitu kan ya, terus pengen nangis bombay. Padahal tuh fotonya lagi pas di edit tuh udah keren banget. Pas di save, ternyata kapasitas handphonenya tidak memadai ya, sister. Nah itu hati-hati ya. Tolong fotonya diperhatikan ya, nggak perlu di delete aja dulu ya, foto-foto di dalam handphone maksudnya ya. Jadi bisa menyimpan beberapa foto-foto editing sisters gitu. Oke, selanjutnya tuh yang aku juga tadi sudah bilang, menyimpan. Jangan lupa men-save atau menyimpan foto. Ya, jangan lupa loh itu ya, suka lupa kadang-kadang. Terus, nah, lakukan dan terakhir tuh lakukan editing dengan perlahan. Kadang-kadang kita pengen buru-buru kan ya, sisters. Aduh, gila nih ya, gue pengen cepet-cepet nih upload di Instagram gitu kan. Sementara anak udah manggil mama gitu ya. Aduh, gimana sih gue pengen ngupload nih di Instagram gitu ya. Nah itu jangan kayak gitu. Di save aja dulu, nanti kita lanjutkan lagi gitu ya. Kadang-kadang tuh kalau terburu-buru suka kurang bagus ya. Kalau aku selalu butuh waktu buat ngedit. Sambil santai gitu. Atau sambil pedimeni ya sister di salon. Bisa loh dibuka ya kan gitu. Jadi cobalah untuk relaxing pada saat ngedit. Jadi edit itu bisa buat healing ya sister ternyata. Gitu ya. Oke, sip. Selanjutnya don'ts yang jangan dilakukan. Jangan memberikan filter berlebihan.
Tadi udah aku sebutkan ya. Sebabnya akibatnya jadi apa. Jadi jangan berlebihan. Kedua, jangan memotong atau cropping sudut produk yang sampai memotong si objeknya. Jadi kadang-kadang sister kalau keburu-buru, kemasannya tuh suka kepotong. Atau si piringnya suka kepotong gitu ya. Jadi sekali lagi jangan terburu-buru. Jadi croppingan tuh suka kadang-kadang ketarik-tarik itu hasilnya jadi kepotong semua, kepotong hal yang sebenarnya tidak usah dipotong gitu ya. Ingat, pada saat mengedit itu kemasan itu harus tampak full ya. Kemasan dan juga tampilan piring nggak apa-apa, tapi makanannya jangan terpotong atau kemasan produknya apapun itu jangan terpotong. Produknya sendiri juga jangan terpotong gitu ya. Itu yang paling penting banget. Oke, selanjutnya jika ingin menambahkan elemen dalam foto seperti frame, ilustrasi, itu juga jangan berlebihan. Ingat loh, contohnya nih kayak Canva yang tadi aku bilang. Di Canva itu kadang-kadang kalau misalnya sister punya produk apa, misalnya tumbler ya. Sister pengen jual tumbler gitu ya. Terus ditambahkan di sini kayak ada ilustrasi apalah gitu ya, petunjuk panah dan sebagainya. Akhirnya si foto produk tumbler tersebut jadi hilang, jadi distract. Orang jadi tidak tahu mana yang harus dia lihat. Padahal sebenarnya fokus pembeli itu harus ke produk. Jadi sekali lagi sister harus ingat ya, bagaimana caranya secara psikologi kita bisa mengarahkan mata pembeli itu ke produk kita. Gitu ya, harus tetap fokus ke produk. Jadi jangan terlalu berlebihan juga memberikan ilustrasi, ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir jangan terburu-buru yang tadi saya bilang ya. Sister please ya, jangan terburu-buru dalam editing, pelan-pelan aja. Perhatikan detail-detailnya, apalagi pada saat mau menjual produk ya. Jangan miss gitu. Oke? Nah, selesai. Cuma segitu sih, ya kan? Tapi nanti akan ada lanjutan-lanjutannya, Den. Aku ada video sebenarnya, Den. Boleh, ayo sih kita play videonya mungkin ya. Habis itu baru ke Snapseed. Oke, sip. Kalau gitu aku akan play ya videonya. Aku siapkan dulu ya. Gimana sebelum aku menyiapkan video, gimana pendapat sister-sister tadi? Apakah cukup bisa bisa dipahami? Benar ya? Mantep banget ininya, ilmunya. Aku tadi sambil nyatet juga loh, Sis Astrid. Ada branded. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sebentar ya. Kayaknya langsung pada praktekin nih besok sambil nongkrong-nongkrong minum kopi. Mudah-mudahan ya, amin. Oke, kita share screen dulu. Kita play sound. Nah, sebelum aku share, aku mau disclaimer dulu ya, sisters. Jadi video ini sebetulnya adalah tutorial bagaimana cara memotret dan mengedit. Jadi di video ini udah dapat 2 ilmu nih, bagaimana cara memotret dan juga cara mengedit gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Bentar. Sudah terlihat? Udah sih. Dan ini sekali lagi disclaimer lagi, aku membuat video ini dengan menggunakan handphone. Jadi ngeditnya semua pakai handphone gitu ya. Motretnya pun dengan handphone, tidak ada intervensi kamera sedikit pun. Jadi semua pakai handphone. Oke. Jadi kita handphone D ya hari ini. Sip. Dengar ya. Saatnya memotret produk makanan kemasan dengan menggunakan handphone dan dengan pencahayaan matahari. Gunakan alas foto gulung sebagai background. Siapkan produk makanan kemasan yang bisa kalian temukan. Siapkan beberapa balok kayu untuk styling produk makanan. Susunlah kemasan dari mulai yang tinggi sampai yang rendah. Gunakan balok yang tinggi di belakang dan yang rendah di depan. Isi dalam kemasan bisa dikeluarkan agar terlihat apa yang ada di dalam produk makanan kemasan. Gunakan beberapa garnish makanan seperti daun peterseli untuk mempercantik foto. Sekarang saatnya kita memotret. Setelah semua selesai, kita styling. Ambil sudut pandang atau angle yang tepat. Usahakan yang masuk ke dalam foto adalah semua yang ada di dalam background maupun alas foto. Hindarkan yang di luar alas foto maupun background. Fotolah berkali-kali sampai kalian mendapatkan foto yang baik.
Saatnya kita mengedit dengan menggunakan Snapseed yang ada di dalam handphone. Gunakan beberapa tools seperti Tune Image atau Brightness untuk menerangkan foto atau cropping untuk bisa memperbaiki potongan foto. Nah, inilah hasil fotonya. Nah, sekarang kita mencoba foto dengan angle yang berbeda. Susun produk makanan kemasan secara rata, kemudian sebar beberapa isi dari produk makanan kemasan di pinggir-pinggirnya agar terlihat cantik. Nah, sekarang coba memotret dengan angle top angle atau flat lay, yaitu tegak lurus dan dari atas. Seperti biasa, lakukan foto berkali-kali ya. Untuk editing, kita menggunakan aplikasi Snapseed yang ada di dalam handphone. Untuk mengkoreksi foto ini, saya menggunakan tools cropping dan juga tools detail. Cropping untuk bisa membetulkan koreksi dari potongan foto dan details untuk bisa mempertajam foto tersebut. Ulangi proses editing sekali lagi jika kalian masih merasa kurang baik. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sis Astrid masih di mute deh kayaknya. Halo sis. Oke, tadi sudah ya. Sebenarnya masih banyak beberapa video-video lagi. Nanti kalau waktunya masih cukup, setelah aku akan ngajarin editing, ada beberapa video-video lagi yang menarik. Yang tentunya sister-sister juga mau lihat ya. Tapi sekarang kita mau langsung praktek aja ya. Gimana? Dengan Boleh aja. ya? Yes, let's go. Ini udah ada yang sharing juga nih, Sister Dinda katanya udah pernah pakai Snapseed, cuma ada beberapa yang kurang paham. Mungkin setelah nanti dikasih tutorial sama Sis Astrid bisa lebih paham sambil disiapin aplikasinya ya. Oke, sebentar. Aku akan masuk dulu ke Zoom. Bentar ya. Sister yang lain mungkin boleh dibuka aplikasinya, jadi nanti Sis Astrid itu langsung kita ingin di handphone masing-masing. Iya. Jadi mantep ilmunya itu langsung dipraktekin. Apa sih istilahnya sekarang tuh ilmunya daging gitu ya? Daging. Apa sih itu maksudnya daging gitu ya? Ilmunya daging. Ada aja ya istilah sekarang ya. Aduh, lucu-lucu banget sih. Sisters, gimana nih? Aku sembari ini apakah sister masih berada di sini? Bentar. Aku udah masuk belum? Udah tampil belum? Dan Udah masuk, cuma belum share screen-nya. oh, oke. Ting. Udah masuk ya aku ya? Udah masuk. Oke. Aku menggunakan handphone ya, sisters. Sekarang, sebentar ya. Sambil nunggu sis, Iya. sambil nunggu sis Astrid, mungkin kalau yang ada punya pertanyaan boleh disiapin, jadi nanti habis tutorial Snapseed ini bisa langsung diajuin pertanyaan. Bisa sambil ngobrol juga ya sis nanti. Maaf pakai kacamata ya sis, udah tahu ya umurnya berapa kalau pakai kacamata. Yang kelihatan loh. Ya, Sis. masih Gen Z gitu loh sis. Aduh, ya ampun sis, umurku sudah berapa ini? Oke, sudah terlihat ya? Udah Oke. kelihatan share screen-nya. Nah, sisters, ini ada beberapa foto-foto yang aku sudah siapkan. Sebentar ya, aku mau siapkan yang lain dulu. Ini ada beberapa foto-foto yang memang sudah aku siapkan untuk kita kulik gitu ya. Yang mana dulu ya? Sebentar. Ini dulu deh. Nah, sisters, foto ini menggunakan handphone. Ya, jadi kalau klik di sini detailsnya tuh, aku menggunakan handphone ya, pakai Samsung ya. Jadi maksudku, aku mau ngasih tahu ke sisters nih, beberapa memang aku menggunakan kamera ya, aku transfer fotonya ke sini, tapi ada juga yang menggunakan handphone. Jadi pakai handphone oke juga kan ya. Oke, foto sudah tersedia. Kemudian caranya adalah sisters klik yang ini, yang ada tanda aku ulang ya. Kita bareng-bareng ya. Cek dulu fotonya sudah semuanya ya. Kemudian cek yang tanda share di sini. Tuh. Ya, lihat kursor aku ya, sister. Kemudian sebentar. Ya, ini belum di-share. Kemudian kita ke Snapseed.
Maaf ya, itu ada foto mbakku. Entah kenapa dia bisa muncul di situ. Oke, nah lihat ya di sini. Ini adalah tools yang ada dalam Snapseed. Coba sebelum kita ngedit, kita lihat dulu. Apa sih yang kurang dari foto ini? Kurang terang nggak sih? Ya nggak? Menurut aku sih ya. Walaupun ini udah terang, tapi kayaknya kurang bright gitu ya. Oke, kita klik di tools, sisters. Nah, udah terlihat. Kita klik tune image. Ya, kita ditekan ya. Terus kalau ditekan tuh kelihatan tuh, ada kontras, saturasi, bla bla bla. Ya, sekarang kita kepengen brightness dulu. Kita tekan ini, terus kita klik ke kanan. Nah, kelihatan nggak? Kalau kita geser ke kanan, lebih terang ya. Terangnya segimana? Coba dikira-kira aja. Kalau terlalu terang juga nanti hati-hati. Dah, udah terang ya. Nah, tapi kalau terlalu terang seperti ini, si wortelnya juga jadi nggak kelihatan jelas ya. Maksudnya detailnya nggak kelihatan kan? Jangan lupa kita klik ini nih, yang tanda cross, bukan cross apa, tanda cross check di sini ya. Klik. Nah, jadi kayak seperti ini. Oke, tapi aku gatel banget nih, kepengen ngedit si wortelnya. Klik tools. Nih caranya. Klik selected. Nah, ini ada yang baru nih. Klik selective ya. Diklik di sini, klik. Ya, kelihatan ya aku select di sini ya. Di touch di sini, touch lagi di sini. Terus bentar. Terus ditekan. Kalau ditekan terus di jarinya digini nih. Jarinya digituin ya, ditekan. Itu kan dia menyebar tuh merahnya. Ya. Sekarang aku hanya ingin mengedit si wortelnya aja, jadi dikecilin, cik sampai ke wortelnya, klik. Habis itu aku tekan lagi, aku klik structure. Jadi kalau ditekan tuh ada brightness, kontras, saturasi, sama structure. Structure ini gunanya untuk mendetailkan ya, sister. Ya, jadi diklik itu, klik ke kanan. Terlihat lebih jelas nggak? Wortelnya, ya kan? Coba ulang. Kalau kita ulang, kita geser ke sini, wortelnya tidak terlihat begitu jelas. Tapi kalau kita klik ke sini, lihat. Atau bisa juga sister menggunakan, kalau nggak mau di selected ya, maksudnya aku menggunakan selected tadi tuh khusus hanya untuk bagian-bagian tertentu aja. Tapi kalau pengen semuanya di selected, bisa. Di structure bisa ke details, terus di structure ke kanan. Tuh, ya, kelihatan kan? Dia lampak lebih. Nah, tapi aku nggak mau. Karena aku kepengennya belakang maunya blur. Gitu, aku kepengennya si yang tampil, yang jadi artis tuh cuma si itu aja, si saladnya aja, gitu ya. Kalau masih kepengen lagi dijelasin lagi, selected lagi, kurang kan? Tekan lagi, structure, ke kanan. Tuh. Sih, dia doang kan? Ada lagi teknik berikutnya. Sister ceritanya, ini kan lihat deh, di sini kan gelap ya. Lihat ya, di sini kan gelap. Tapi sister nggak mau terangin semua ceritanya. Bisa klik tools. Ini aku kasih teknik-teknik yang lain ya, selain yang tadi, maksudnya teknik-teknik Snapseed ya. Klik brush. Ya, lihat brush. Ada beberapa items kan di bawah tuh, exposure apa segala macam. Klik exposure. Terus ini jangan 07, kita kecilin sedikit gitu ya. 03, coba lihat. Kita brush di sini. Dia lebih terang nggak? Ya nggak sih? Nah, terangkanlah. Klik lagi. Mau di brush lagi? Bisa. Aku berasa ini deh, lagi ngedit-ngedit sendiri. Aku senang loh ngedit. Nah, tuh di brush lagi. Oke. Lucu kan? Tapi aku pengen lebih terang lagi. Klik tone image. Cakep ya? Jadi tampak kayak foto pakai kamera nggak sih? Iya kan? Lucu loh. Iya. Sis Astrid kayak pakai kamera profesional gitu, padahal ini cuma pakai handphone ya. Ini pakai handphone. Udah ya. Nah, ini udah semua nih. Tadi kita sudah menggunakan beberapa teknik. Sekarang jangan lupa klik done. Tuh.
Ya. Mau lihat hasil foto ini yang tadi sebelumnya, yang sekarang ya adalah kita ke Snapseed ya. Kelihatan semua nih ya. Ini aku. Wow. Bentar, Snapseedku mana ya? Loh, kok ini? Mana Snapseedku? Oh, ternyata ada di bawah ya guys, kayaknya. Nah, nih. Beda ya? Sama yang tadi, gitu ya. Kita belajar satu. Mau lagi? Masih mau lagi? Sisters? Kita coba lagi yang lain ya. Mau ya? Oke. Boleh, mau lagi sis. Makin Mau? banyak. Baik. Ternyata bisa di-select gitu ya. Lucu ya, bisa diselek kan? Nah, yang ini deh. Coba deh. Aku tuh senangnya potret sebenarnya, gitu ya. Kita coba ya. Aku juga senang nih ngajar-ngajar gini sekarang jadinya. Lucu ya, ngajar-ngajar ngedit gini. Aku terus terang baru pertama kali ya ngajar ngedit live ini. Tapi I love it gitu. Jadi aku bisa sharing langsung ke sister-sister dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Karena langsung live ya. Oke, ini kita puter ya. Tools, rotate. Ya, rotate-nya langsung truk, truk, truk. Dah ya. Di rotate nih. Udah, coba lihat. Ada yang bocor kan? Bocor tuh maksudnya lihat di sebelah sini. Ya kan? Itu kayak nggak rapi nggak sih? Ini karena gulungan kertas sebenarnya. Kita apain dulu? Kita cropping ya. Klik crop. Nah, tinggal ditekan, digeser. Set. Jangan kelebihan. Piringnya jangan sampai kepotong. Habis itu kita klik. Udah ya, udah rapi ya. Apalagi yang kurang? Kayaknya kurang terang nggak sih? Aku tuh selalu gemes sama foto-fotoku. Nah, to image, klik, ingat, di klik tuh ada macam-macam. Klik yang brightness, geser kanan. Udah ya, digeser kanan ya. Warnanya rata nggak sih? Kayaknya yang kanan nggak rata deh. Klik brush, exposure, brush yang kanan bawah. Rata kan? Iya nggak sih? Ya, rapi ya. Dah. Terus, aku tuh gemes banget. Kepengen ini detail aja. Klik. Tuh. Ya, lagi ya. Tools, details. Supaya dia lebih details. Tuh. Lebih kelihatan ya. Aku tuh seneng banget kalau begini. Di brightness lagi, dikit lagi. Dah. Pas kan? Jadi deh. Walaupun di sini masih kelihatan ada kertas-kertasnya, tapi nggak apa-apa. Udah kelihatan oke kok. Ya, kita mau brightness lagi juga nggak apa-apa. Nah, ini kan warnanya agak-agak kurang ini ya, karena kita terlalu brightness-nya terlalu dikencengin, akhirnya warnanya jadi terlihat pucat. Yuk, kita saturasiin yuk. Coba ya, ulang lagi ya. Kita ulang ya. Tools, tune image, saturasi, sudah ke kananin. Menjreng kan warnanya? Ya, tadi kan soalnya pucat ya, sisters. Karena kita terlalu banyak menerangkan. Dibikin brightness itu juga kadang-kadang warnanya jadi ikutan pucat. Jadi kita bikin saturasi ya. Lucu ya warnanya. Gitu. Lucu. Oke. Jadi deh. Ini yang sebelumnya. Ya kan? Yang tadi jadi lebih bagus. Mau lagi? Masih banyak nih. Ayo. Klik di kolom chat. Siapa yang masih mau lagi? Aku masih banyak nih. Sisters, ayo dong di kolom chat. Kalau masih mau lagi, aku masih banyak loh. Oh, ya udah deh, sekali lagi aja ya. Oh, mau. Sister Ika katanya mau lagi. Mungkin kalau ada yang punya kayak mau tanya tipsnya gimana atau kayak foto yang gelap harus gimana juga boleh sih langsung diklik. Iya, benar. Ini ada foto gelap lagi ya, kita coba ya. Foto yang mana yang akan kita gelap? Aku sebenarnya gelap terang sih kebanyakan, tapi ya kita lihat dulu ya. Ini deh. Kalau oke, produk non makanan kita coba. Nih ada sih non makanan di sini. Nih aku kebetulan motret ini ya, motret masker waktu itu ya.
Dah. Sama kok, sebenarnya sama. Kita klik, share. Oke. Nah, sama sebenarnya. Ini kan juga rada gelap ya. Kita terangkan dulu. Ya. Nah, ingat kalau diterangin kenapa warnanya jadi pucat. Ya. Saturasinya ya, kita kencengin ya. Supaya orang tahu bahwa maskernya ada warna pink seperti yang asli, kemudian warna ini. Oke. Terus, nah, nih, memang ini sebenarnya di belakangnya itu ada kayak apa? Kayak ubin-ubin gitu ya. Tapi kan dia nampaknya sedikit-sedikit aja ya. Aku kepengen ini deh, pengen di healing aja ya. Kita coba ya. Healing ya. Coba. Hilangkan. Klik lagi. Hati-hati healing yang ini. Hilang ya. Klik dan. Hilang ya. Kita healing lagi yuk. Klik, digedein dikit. Tarik aja. Hilangkan. Hilang ya. Tuh. Jadi hilang deh. Yang atas hilang. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi kalau mengganggu, nah, boleh juga karena nanggung-nanggung gitu ya ininya. Bentar. Dah. Nah, lebih rapi ya. Gitu. Jadi sebenarnya bisa di healing-healing nih gitu. Terus misalnya ini mengganggu gitu healing-healingnya. Misalnya ini si batunya nih udah cropping apa, udah kayak gini-gini kan ya, mengganggu banget. Nah, ini bisa loh. Tuh. Ya kan? Miring aja. Tuh. Ya, jadi teman-teman bisa. Nah, ini buat produk memang lebih ini ya, produk tuh harus lebih teliti ya, teman-teman. Apalagi produk-produk yang non makanan ya, karena takutnya di produknya ada lecet-lecet atau apa gitu ya, supaya perfect. Jadi di touching seperti ini, di retouch gitu ya. Apalagi kita ini lagi. Nah, sebenarnya mirip sih. Kayak non, nanti ada juga yang non makanan ya. Udah lucu ya. Jadi lebih lebih instagramable ya. Oke, sip. Ini aslinya tadi. Oke, next ya, yang non makanan lagi, oke? Masih mau? Lanjut, Sis Oh, ini Astrid. seperti tas. Sebenarnya tas juga sama aja kok, sama produk-produk yang lain. Aku ke parfum ya. Kebetulan aku nggak ada produk tas, tapi ada produk parfum. Nah, seperti ini. Ini pakai apa ya motretnya? Pakai, bentar. Oh, ini pakai Olympus. Aku motret gini juga ada sih, yang pakai handphone, cuma nggak tahu di mana. Oke ya, kita coba ya. Next. Ini kayaknya nggak enak ya lihatnya, oke? Kita rotasi ya. Rotasi gini aja ya. Dah. Ini warnanya pucat banget nggak sih? Kita terangin dulu deh. Nah. Warnanya hijau sebenarnya, tapi kok hijaunya nggak gitu kelihatan? Saturasiin dulu yuk. Kelihatan ya? Warna hijaunya. Terus kita brighten dulu. Terus apa lagi? Yuk kita detailin. Ini agak miring sedikit, bisa kita miringin sebentar. Aku senang pakai namanya perspektif. Nah, perspektif tuh teman-teman juga bisa belajar ya. Jadi bisa kayak gini loh. Tuh. Kalau misalnya dia kurang lurus, ya. Tuh. Oke. Wah, kita banyak tools ya hari ini ya. Yang kita pelajari. Nah, biar bisa lurus ya. Tadi kan kayaknya kurang lurus ya. Nah. Terus aku pengen lagi, tapi aku pengen si airnya aja gitu ya, yang tampak lebih. Nah. Jadi deh, tapi nampaknya ini kayak kurang ini ya. Aku salah milih fotonya, harusnya fotonya mungkin tadi yang lebih bentar ya. Bentar.
Gitu deh. Lucu. Jadi deh, foto parfum, ya kan? Ini kenapa parfumnya bisa tidak basah? Karena ini ditaruh di dalam akrilik, terus di bawahnya itu dikasih air, gitu ya. Di bawahnya ada air. Jadi, terus udah gitu aku pakai hair dryer supaya nampaknya seperti ini. Ada tekniknya sendiri ya, sisters. Jadi airnya dikasih hair dryer supaya dia kayak gelembung-gelembung gitu. Kalau tas, sis mau tanya, untuk foto produk sebaiknya diposting ditambahin logo bisnis atau polos aja? Untuk foto produk sebaiknya diposting tambahin logo. Oh oke. Maksudnya watermark ya? Bener nggak sih? Nah, gini ya. Watermark itu atau logo brand itu penting juga sih. Karena gini, kadang-kadang sisters itu udah foto ya. Terus sister masukkan itu, upload itu di dalam sosial media. Tiba-tiba ada yang nyomot foto sisters, bener nggak sih? Soalnya jualannya sama nih jenisnya. Contoh, misalnya sister jualan dimsum. Banyak kan yang jualan dimsum. Padahal sister itu sudah foto dimsum itu dengan styling dan foto sister sendiri. Menurut sister tuh udah keren banget gitu ya. Terus sister upload di dalam Instagram contohnya. Tanpa watermark. Hati-hati, itu bisa dicolong oleh kompetitor sisters. Saya beberapa kali pada saat mengerjakan foto untuk klien-klien saya, itu banyak banget permintaan, Mbak Astrid tolong dong aku diberikan watermark logo perusahaanku. Karena aku nggak mau, aku udah foto sama Mbak Astrid, udah bagus, tiba-tiba fotoku diambil orang. Gitu, untuk produk yang sama. Waktu itu tuh klienku tuh motret foto makanan jajanan pasar. Itu banyak banget ya jajanan pasar. Akhirnya aku tempatkan di situ logonya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, ya itu penting juga untuk menempatkan watermark atau logo di foto. Namun sekali lagi, penempatan watermarknya jangan sampai mengganggu si foto produknya ya. Kalau bisa agak sedikit di bawah, tapi juga jangan terlalu bawah banget. Karena kenapa? Ini contohnya ya. Aku kasih lihat deh. Kita contohin aja ya, Den. Tadi ada pertanyaan logo kan soalnya ya. Logo. Boleh sis, biar langsung bisa dipraktekin sama sister-sister Ya. semua. Pertama, Sister Nani. Thank you ya Sister Nani untuk pertanyaannya. Sister Ya. Dinda juga. Kalau penempatan logo kan biasanya menggunakan PixArt ya, bisa juga. Tapi kalau ini aku mau menambahkan watermarks ya. Contohnya aja ya watermarks. Misalnya nih pakai teks gitu ya. Ini contohnya logonya gini deh. Ya. Ini logonya bisa kapasitinya digini. Nah, logonya sebentar. Jangan yang ini deh. Kalau overlay itu bisa nggak sis? Misalnya dari gambar yang lainnya gitu. Kenapa? Bisa ya di sini. Kayak dari gambar yang lainnya mungkin pertanyaan Sister Nani itu bisa nggak masuk foto? Bisa. Tapi sebentar deh. Snapseed kayaknya nggak bisa. Aku biasanya pakai PixArt. Pakai PixArt bisa. Gambar yang lain, logo tuh bisa masuk. Tapi kalau di Snapseed, aku belum dapat ya. Nah, aku mau contohin aja nih ya. Contohin aja kalau penempatan si logonya. Aku cuma pengen nyontohin penempatan si logonya. Nah, gini deh. Nah, nih, misalnya ya, logonya ini ya. Terus, jangan logonya di sini, sister. Ya. Atau logonya di sini. Itu mengganggu nggak sih? Tapi juga jangan di sini. Kenapa? Kadang orang yang mencuri foto sisters, dia bisa cropping loh. Bagian bawahnya itu. Atau misalnya tempatkan di sini, di cropping sama dia, di capture, terus di SS, terus di cropping. Jadi, tempatkannya di sini tuh, usahain. Apapun itu produknya ya. Di bawah dekat sini. Dekat dengan produk, tapi tidak mengganggu produk, itu intinya. Ya. Terus mau dibikin agak sedikit kapasitinya gini, boleh juga. Gitu ya. Ntar tulisannya apa gitu ya. Jadi ingat ya, boleh ditempatkan di foto, jangan mengganggu di sini maupun di sini. Kalau bisa gitu ya, karena kan takut mengganggu kecantikan dari foto tersebut ya. Tempatkan di bawah sedikit sini boleh atau di atas. Gitu ya. Sama-sama. Tapi jangan di kiri bawah sini ya, karena pasti akan dicuri fotonya sister dan kemudian di cropping sama dia. Itu sering banget. Fotoku pun pernah kayak gitu. Ya, jadi be careful.
Oke, thank you pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan boleh ya sisters, aku sambil jalan, sambil ngajar gitu ya Den, jadi monggo aja. Oke, tadi good question tadi. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, aku seneng loh. Jadi kita ada interaksi gitu loh. Oke, lanjut. Mau yang mana lagi? Sebenarnya boleh juga sih kalau mau foto pakai PixArt, tapi snapshot dulu ya. Nanti boleh deh. Aku contohin pakai PixArt ya. Mau pakai PixArt nih sekarang. Bisa juga. Boleh, mungkin langsung dipraktekin yang tadi pertanyaannya dari Aku mau contohin PixArt, tapi yang ini ceritanya aku mau nambahin asap ya. Ini kan ceritanya teh asap ya. sama logo mungkin ya, sis. Logo boleh, logo, tapi aku belum ada contoh logo, tapi nggak apa-apa. PixArt ada nggak ya PixArt aku? Semoga PixArt aku ada di sini. Oke. Semoga PixArt aku sekarang bisa. Oke. Wow, kenapa nampak begini? Sebentar ya. Oh, belum di-allow karena aku nah. Sebentar ya, sister. Nah, bentar ya. Mana sih oh. Kenapa begini? Oh, kita harus ke gallery. Dan gallery, karena dia tidak langsung ya, sisters. Jadi harus, apa namanya, sisternet. Nah, nih ya yang aku mau tambahin. Jeng jeng. Aku mau tambahin ini asap-asap gitulah ya. Bisa loh. Kita pakai stiker. Tring, gitu ya. Terus bahasa Inggrisnya tuh apa sih kalau asap itu? Apa sih Den? Kok aku lupa Den? Asap tuh smoke ya, smoke. Ini gara-gara ngajar ya, jadi agak blank ya semua ya. Mohon maaf nih. Oke, smoke effect gitu ya. Tadi udah klik ya, smoke effect. Tring. Nah, keluar deh tuh ya. Smoke-smoke-nya, mau smoke bagaimana. Tapi jangan lebay juga ya, kan nggak mungkin ya warna ungu ya kan. Nggak ada dong foto teh atau hitam gitu nggak ada. Oke, kita cek yang ini aja deh. Lucu ya. Tuh. Jadi di sini juga bisa. Di sini juga bisa. Sebentar. Atau di sini ya. Ini karena dia background-nya putih ya, sister. Jadi nggak gitu kelihatan. Kalau dia background-nya hitam, kelihatan banget nih. Terus udah gitu kapasitinya bisa dikecilin, digedein gitu loh. Sisters. Tuh. Sini aja deh. Nah, jadi bisa kayak gini ya. Tuh. Udah deh, klik. Gitu. Ya kan, lucu kan? Terus kalau misalnya mau ditambahin, nah, jadi untuk menambahkan logo sebenarnya tuh bisa di stiker. Sebentar. Bisa di stiker apa di enggak, no. Bukan di stiker. Dia ada penambahan di sini. Wait ya. Add foto. Nah, gitu. Karena aku nggak punya ini, jadi kita menggunakan yang lain aja ya. Ceritanya ini aja deh ya, logonya ya. Tuh. Add. Tuh. Ya. Jadi bisa tambahin logo di sini ya, sister. Tuh. Terus kapasitinya bisa diginiin loh. Ya. Oke ya. Jadi PixArt ini bisa buat nambah-nambahin stiker asap gitu ya. Bahkan bisa ada latte art juga ada di sini. Kalau mau tambahin latte art tiba-tiba ada di situ juga bisa gitu ya. Misalnya itu gelasnya kosong terus kita mau tambahin latte art, itu ada loh stiker-stiker latte art gitu. Jadi ternyata tuh bohongan ya. Kalau yang di foto-foto itu dengan PixArt gitu. Nah, jadi gini ya sisters. Saya ini sebenarnya bisa bikin terbang-terbang juga, tapi waktunya agak lama karena kita bisa pakai cropping di sini juga bisa pakai kayak ini kita hapus aja ya. Bisa kayak apa ya? Bentar. Shape, bukan call out. Pindah lagi sebentar. Nah, nih bisa gini loh, di cropping gitu. Terus nanti nah tuh bisa cropping kayak gitu, shape mana ya, select macam-macam lah ya. Ini aku bisa di cropping gitu, tapi nanti ya ini lama kalau cropping ini. Jadi aku nyontohin aja tadi ya yang PixArt ya gitu. Oke, kita coba lagi ke gallery. Mau lagi snapshotan?
Yang lain? Mungkin sambil kalau ada yang mau ada Lain? pertanyaan lagi, boleh. Atau boleh aku yang nanya mungkin, Sis? Boleh nggak aku nanya jadi penasaran juga Boleh nih? dong. Kan setiap brand punya identity sendiri nih, Sis. Gimana sih cara nentuin tuh apa ciri khas kita tuh pada saat foto atau pada saat edit video, edit fotonya tuh gimana? Oke. Sebenarnya kalau mau mengidentifikasikan bahwa itu adalah ciri khas kita, itu sebenarnya nggak cuma di editing, tapi pada saat kita motret, styling kita, penempatan komposisi foto kita, itu menentukan ciri khas kita. Contoh, foto aku dengan foto food photographer yang lain, itu pasti udah kelihatan ciri khasnya. Karena aku punya ciri khas sendiri pada saat aku menentukan komposisi makanan, komposisi stylingnya gitu ya, kayak gini nih. Aku tuh selalu menempatkan ini di tengah, terus ini di mana, kayak gitu loh. Itu udah ada stylingnya, satu. Kedua, untuk editing itu biasanya ada ciri khasnya juga pada saat kita menggunakan beberapa teknik editing, tones maupun filter gitu ya. Tapi ingat ya, filter itu juga tadi jangan berlebihan gitu ya. Jadi kalau mau menciri khaskan beberapa mau menciri khaskan foto kita konsisten menggunakan teknik-teknik tersebut, konsisten dalam menstyling dan mengkomposisi gitu ya. Walaupun kita bisa memvariasikan komposisi kita atau styling kita, tapi pasti kita ke situ-situ lagi gitu loh. Ada yang sesuatu yang konsisten kita kerjakan berulang. Terus yang kedua adalah mengedit dengan teknik yang berulang juga gitu, dengan filter yang hampir mirip, tone yang hampir mirip gitu. Jadi kalau misalnya filter tuh pakai Visco sih biasanya ya, sebentar. Visco. Kalau aku sih jarang ya, tapi aku biasanya ke Lightroom. Kita coba pakai Lightroom ya. Nih, aku punya Lightroom. Mana Lightroom aku? Ini ada Lightroom ya di sini. Ini juga ada lens distortion. Lens distortion itu juga bagus sebenarnya. Tapi kita pakai Lightroom aja. Edit in Lightroom. Ini terus terang semuanya serba baru karena aku bentar ya. Karena ini handphonenya belum lama sama aku. Jadi baru aja deh. Handphone, nah. Baru langsung dipakai buat live editing ya, Sis? Nah, benar. Ini jadi baru banget ya, guys. Baru banget di Lightroom-ku mana sih? Kok dia begini? Oke, ini Lightroom ya. Ini Lightroom. Lightroom ya? Benar. Oke, aku tuh ada preset-preset. Nah, preset tuh semacam preset itu semacam tones yang kita buat ya. Jadi mengapa ciri khas kita gitu ada? Karena itu Dan, karena aku punya preset tertentu. Tapi yang bukan lebay ya. Jadi contoh, aku punya preset, mana punya gue ya? Jadi kayak preset itu udah disimpan buat nanti diaplikasikan. Ya, benar. Presetku hilang, sebel deh. Padahal aku punya beberapa preset yang sudah aku nama-namakan. Oke, nggak apa-apa. Aku tuh punya preset-preset teman-teman. Tapi ini karena handphonenya baru saja dengan aku, Lightroom-nya hilang, presetku hilang. Aku punya puluhan preset. Preset tuh artinya filter atau tone yang kita create sendiri ya, guys, gitu. Jadi kayak gini. Ya, jadi itu yang maksud aku, balik lagi ke pertanyaan Dan, jadi itu yang menentukan ini menggunakan Lightroom ya. Kalau menggunakan Lightroom kayak gini ya. Tuh, kayak gitu ya. Terus color-nya, nah kalau Lightroom bisa lebih powerful juga. Color-nya bisa kita mainin gitu. Tone color-nya mau di mix kayak gimana. Nih, terus dia ada juga kontrasnya. Dia lebih ini juga sih. Mana sih? Ini karena aku senang pakai curve ya. Tuh. Ya, bisa diginiin. Jadi sebenarnya tuh kalau kita sering ngedit, itu akan ada ciri khas teknik sendiri yang berulang gitu loh, Dan. Akhirnya tuh itu menciri khaskan kita, foto kita. Kayak aku kan sering banget tuh pakai brightness. Tadi kan perhatiin ya, aku seneng banget pakai brightness, pakai structure. Yang orang lain mungkin nggak kayak gitu. Itu akan otomatis menciri khaskan foto kamu gitu. Beda sama orang lain. Coba aja.
gitu. Jadi sebenarnya itu ya tekniknya, kalau kita pengen beda adalah lakukan teknik itu berulang gitu, selalu berulang teknik yang sama dan menggunakan tones yang sama gitu ya. Konsisten juga berarti ya, Sis Astrid. Konsisten, Itu. betul. Konsisten juga ya dalam memotret ya, sister. Jangan males-males. Oke, ini Dan ya. Aku sedih ini aku baru tahu berapa preset aku hilang. Ya sudahlah, mau diapakan. Padahal aku punya preset sendiri. Oke, ada lagi? Mau pakai? Ayo sister, yang lainnya mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh silakan. Aku mau pakai preset yang lain nih ya. Coba ya. Aku mau contohin pakai preset yang lain. Sebentar. Kalau buat foto sendiri, Sis Astrid lebih banyak pakai lighting tambahan atau pakai matahari, Sis? Oke. Good questions, Dan. Aku biasanya sekarang ini aku menggunakan lighting lighting tambahan ya, gitu ya. Artificial light namanya. Jadi aku menggunakan artificial atau lighting buatan, gitu ya. Tapi biasanya juga kalau misalnya aku terburu-buru atau lightingnya mungkin baterainya habis atau gimana, biasanya aku menggunakan matahari. Tapi enggak sih, aku seringnya sekarang pakai lighting tambahan. Kenapa? Karena dengan lighting tambahan itu detail lebih kelihatan. Karena kalau matahari, bagus juga pakai matahari lebih natural ya. Tapi matahari itu kan nggak bisa kita kontrol ya, Den. Kadang kalau mendung dia gelap, gitu ya. Atau mungkin ada saat-saatnya di mana terlalu terik gitu. Kalau terlalu terik kan kadang-kadang jatuh semua bayangan ke dalam objek kita. Jadi bayangan jendela ada, bayangan apapun jatuh gitu ya. Itu jeleknya matahari, tapi bagusnya matahari ya nggak ada cost ya, gitu ya. Nggak usah beli lighting, murah meriah gitu ya. Terus juga cahayanya sangat natural gitu, bagus gitu. Tapi itu kelemahannya. Nah, aku pada saat memotret kan nggak lihat jam. Kadang-kadang gitu, kadang malam, kadang apa. Jadi perlu lighting tambahan gitu. Lighting tambahan juga nggak mahal kok, Den, sekarang. Jadi sister yang belum punya lighting itu bisa menggunakan lighting tambahan berupa lampu bohlam. Oh, ini ada pertanyaan bagus. Seberapa penting properti tambahan dipakai untuk membantu foto produk? Oke. Pertanyaan bagus. Itu penting. Itu penting. Tapi penting banget juga enggak ya. Tergantung dari gimana sister untuk me-apply-nya. Sebentar, aku ada foto-foto ini enggak ya? Wait ya, aku mau ngasih tahu beberapa foto. Ini soalnya handphonenya baru di aku nih, jadi sebel banget. Oke, editing apa ya yang kira-kira kayak gini deh ya. Ini Milbake. Nih, kayak gini. Ini kan nggak perlu terlalu banyak props ya. Karena memang dia produknya roti gitu. Jadi maksudku gini, yang aku ingin sampaikan adalah properti itu penting, tapi jangan sampai terlalu rame sehingga si produk yang mau ditampilkan itu terganggu gitu. Kayak di sini kan karena aku ingin menampilkan si rotinya dan juga keceriaan yang ada di biar nyawanya itu lebih cheerful. Jadi aku menggunakan properti hanya garpu sama si piring putih aja. Selebihnya itu latar belakang aja yang ada si kotak-kotak biru putih. Kenapa? Biar lebih simple, tapi juga lebih ada cheerful-nya kan kelihatan di sini ya. Color-nya biru gitu ya, seperti itu. Terus kalau yang ini juga simple kan, dia nggak perlu banyak props, ya kan? Cuma putih sama biru aja. Tapi ada juga yang misalnya gini. Mana lagi? Ini foto. Apa ya? Yang banyak props. Nih, ini banyak props nggak sih? Sebenarnya nggak banyak props juga kan ya. Cuma ada beberapa hal yang berhubungan sama si makanannya gitu ya. Tatakan karena memang ini kan bakpao ya. Bakpao itu kan memang berhubungan sama sumpit ya kan, berhubungan sama yang berbau oriental lah gitu. Tapi aku nggak banyak tuh yang properti-properti yang ada orientalnya gitu kan. Nggak perlu juga gitu. Tapi kalau ini, kalau kayak gini ada beberapa hal yang memang saya tambahkan gitu. Tapi nggak ada banyak juga kan propsnya. Jadi sebenarnya
penting props itu. Props di sini kan seperti sumpit gitu ya. Terus di sini ada apa namanya, serbet gitu. Tapi kan nggak banyak ya gitu. Karena memang supaya menjaga gimana caranya props itu mendukung si cerita fotonya, tapi juga tidak bikin produknya itu terganggu. Paham ya? Gitu. Jadi kalau dilihat kan di sini aku mau menampilkan cerita si orientalnya. Dapat ya orientalnya ya? Dengan properti yang aku tampilkan dengan beberapa wadah si bapaunya, dengan sumpit yang terlihat mengintip, kemudian jendela yang orientalnya. Dapat ya nyawa orientalnya. Tapi juga aku nggak mau terlalu banyak banget props. Contoh props yang lain misalnya ada kayak lemari di belakang atau ada pot, ada vas bunga gitu ya, kan nggak perlu gitu. Jadi cukup secukupnya aja, tapi bisa menampilkan maksud dari si fotonya, bahwa kalau di sini fotonya ingin menampilkan bapau yang oriental. Gitu ya. Paham ya? Jadi penting tapi jangan berlebihan. Itu jawabannya. Oke? Sis Astrid, ada do dan don'ts nggak kalau posting foto produk di feed IG? Do dan don'ts-nya untuk posting foto di feed IG. Ada sih. Untuk posting apa ya? Yang pertama mungkin kalau mau do-nya dulu ya. Kalau mau upload foto di Instagram, sebelum mengupload, nah ini dia. Perhatikan dulu foto yang mau kita upload itu benar-benar emang layak nggak sih masuk di up dalam feed. Karena gini sister, yang lihat feed kalian itu kan ratusan orang ya, ya kan? Puluhan sih, ratusan bahkan ribuan mungkin ya. Jadi berhati-hatilah untuk sebelum mengupload foto di Instagram. Contoh ya, apa ya? Misalnya nih, foto yang mau kita upload itu ada elemen-elemen yang mungkin nggak harus masuk ke dalam Instagram. Karena gini, Instagram itu kan buat publik ya, buat umum. Jadi berhati-hatilah sebelum mengupload. Jadi sebelum mengupload dicek-cek dulu. Itu satu, fotonya dicek-cek dulu, dilihat dulu layak apa tidak untuk di-up gitu ya. Terus, satu lagi, ya itu juga karena takutnya ada merek di situ gitu, atau ada apa yang mungkin sister nggak mau tampilkan gitu. Terus yang kedua, pas pada saat mengupload supaya dilihat banyak orang, lihat jam-jamnya juga. Ada prime time-nya tuh biasanya gitu. Kalau mau dilihat banyak orang ya. Kalau dulu waktu COVID tuh prime time-nya jam 8 pagi dulu ya. Kalau sekarang aku jarang upload, tapi dengar-dengar sekarang prime time-nya sore. Jam 4 sore, jam 5 sore, itu prime time-nya. Prime time itu saat orang megang handphone ya, pegang banyak orang melihat Instagram. Biasanya itu jam-jam pulang kantor gitu ya, jam-jam orang udah selesai ngerjain pekerjaan rumah buat ibu-ibu rumah tangga gitu. Jam santai itu sore biasanya, jam 4 menjelang maghrib. Kalau pagi mungkin sekarang jam 8 mungkin masih oke ya. Tapi mungkin jam 10, jam 9 itu oke juga sebagai prime time. Asal jangan jam-jam siang kayak jam 1, jam 2, atau malam sekali gitu ya. Jam 10 nggak ada yang lihat ya sis, gitu. Itu ya tadi yang pertama, dilihat dulu fotonya, kemudian perhatikan juga jam untuk mengupload gitu ya. Yang ketiga, pada saat mengupload itu perhatikan juga, kadang di Instagram itu kan ada ukuran-ukurannya ya. Ukuran apa sih, croppingan itu aku lupa ya ukuran berapa, ada yang memanjang, ada yang square gitu. Nah itu diperhatikan juga foto kita sesuai dengan si Instagramnya itu, karena kadang-kadang terpotong, jadi produk kita juga ikut kepotong gitu ya. Aku rasa sih 3 itu aja. Yang keempat, caption. Nah caption juga jangan pas upload foto ya udah nggak ada captionnya, cuma ada smile doang gitu ya, nggak ada maksud kan nih, itu orang bingung kan, apalah maksudnya si sister ini upload foto nggak ada captionnya, apa dia nggak sengaja kepencet gitu ya. Jangan. Jadi usahakan bikin caption juga dipikirin ya, karena itu bagian dari konten sister. Jadi saat sister itu mengupload itu sudah melakukan satu konten namanya, kemudian diikuti dengan menulis caption, di mana caption itu juga mendukung kontennya sisters gitu. Contoh, mau mempromosikan produk, bikinlah caption yang menarik. Hai guys, misalnya nih produk apa? Produk puding misalnya ya.
Hai guys, enak nih sore-sore kita ngemil-ngemil puding yuk. Lucu juga sih kalau dikasih ke anak-anak, ya nggak sih? Kayak gitu-gitu lah ya, captionnya yang ngajak-ngajak gitu. Atau misalnya tadi produk tas gitu ya. Hai sister, sering banget kan kalau arisan bingung pakai tas apa, bla 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 gitulah ya. Nah, caption itu mendukung. Jadi jangan lupa juga pada saat mengupload memberikan caption. Itu yang do-nya. Kalau don't-nya aku rasa sebaliknya aja ya. Dibalik aja, jadi jangan mengupload bukan prime time gitu ya, mengupload asal-asalan tanpa memperhatikan embel-embel yang ada di foto gitu, terus apalah segala macam. Nah itu jadi sebaliknya aja dari yang do-nya tadi ya sister. Itu sih dan kira-kira kurang lebihnya. Ada Oke. lagi? Astrid, thank you juga pertanyaan dari Sis Nani tadi. Ya. Kemudian Sis Nani juga bertanya nih, Hmm. kalau satu produk dengan beberapa sudut, mungkin dari ada yang potretnya dari atas, terus ada yang dari depan gitu ya Sis ya. Okay. Lebih baik diposting bersamaan atau dibuat carousel atau pilih aja satu foto terbaik. Angle-nya. Good questions. Ini tergantung juga ya, tergantung kalau menurut aku balikin ke aku ya. Kalau ke aku sih prefernya mendingan dibikin 3 feed gitu, dibikin feed yang sejajar gitu loh, 3 posting berarti gitu. Jadi untuk menampilkan ini. Tapi kalau sister banyak banget produk yang mau di posting gitu ya, nggak apa-apa pakai carousel. Jadi tinggal di multiple foto aja kan, gitu. Tapi ingat loh, bikin caption ya di bawahnya. Untuk melihat untuk melihat produk lebih detail, silakan di swipe ya guys, atau silakan di slide. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya itu apa di slide-nya gitu. Jadi diberikan kalau ingin di carousel atau ingin di multiple foto, jadi satu posting gitu ya, tapi multiple foto, usahakan berikan informasi di caption-nya supaya pembelinya tahu bahwa slide selanjutnya adalah detailnya gitu ya. Contoh misalnya tadi tas gitu kan. Tas itu dilihat dari sisi belakangnya, dari dalamnya dia ada resleting atau tidak gitu, atau dia menggunakan magnet aja gitu kan, bisa di slide berikutnya gitu ya, bisa juga gitu. Jadi bisa bisa satu posting multiple foto tapi dengan caption, dengan informasi caption, atau dibikin jadi 3 posting gitu. Jadi satu feed itu satu sejajar feed 3 posting itu satu tema gitu ya. Gitu. Untuk hijab tuh biasanya bisa juga tuh postingannya 3 gitu. Makasih. Sama-sama. Semoga membantu ya. Ada lagi? Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari Seru ya? sister. Seru banget ya bahas-bahas kayak gini. Mungkin aku juga penasaran nih Sis Astrid, kalau misalnya kita mau motret atau mau foto, biasanya Sis Astrid siapin apa aja sih? Mungkin kayak referensi foto yang nanti end goals-nya itu mau seperti apa atau gimana sih tips-tipsnya, Sis? Nah, ini good question banget, Dan. Nah, ini nih aku pengen sampaikan juga ya. Jadi ya, sister, sebelum kita memotret, ya, biasakan untuk mengambil beberapa referensi. Ya, referensi itu bisa dari Pinterest, bisa dari Google, bisa dari mana aja. Gitu ya, tinggal diklik aja keywords-nya kan gampang. Contoh, misalnya sister mau motret baju, ya, mau motret hijab atau hijab lah. Ketik aja hijab fotografi, hijab produk fotografi di Pinterest. Lakukan beberapa items referensi foto di save. Sekarang tuh Pinterest udah bisa di save ya, udah bisa di save di dalam galeri foto. Jadinya tinggal diklik aja kayak contoh ya, coba ya. Jadi di Pinterest, aku udah punya Pinterest nih. Jadi di Pinterest tuh kayak gini gitu ya. Misalnya kita mau referensi ini gitu ya. Bentar. Nih, itu udah bisa tuh diklik 3 kanan gitu. Terus udah bisa download image. Enak banget ya. Jadi hati-hati ya teman-teman yang punya foto-foto di Pinterest bisa dicuri. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah itu dikumpulin aja foto-fotonya, kemudian kita pelajari dulu tuh, oh ini bagus nggak ya, ini enggak ya, sebagai referensi. Pada saat kita motret boleh ditampilin, nyontek-nyontek dikit nggak apa-apa, gitu. Sebagai informasi, teman-teman, aku pun sampai sekarang, itu kalau sebelum tidur aku buka Pinterest loh. Kalau aku mau motret nih besoknya,
Daripada aku lihat lambe turah ya, pemirsa, sister, agak-agak gibah ya. Mendingan kita melihat foto-foto referensi gitu. Itu lebih banyak manfaatnya kan. Nah, tahu nggak, dengan sister itu memperbanyak referensi, dengan sendirinya nanti pas pada saat mengedit maupun motret itu akan ada di mindsetnya sister tuh untuk tampilan foto yang seperti yang kita mau. Akan jauh lebih cantik nanti fotonya, percaya deh. Perbanyak referensi. Atau follow fotografer-fotografer yang menurut sister itu bagus. Nggak apa-apa, di SS aja, di screen capture aja. Aku tuh punya ini ya, punya tips ATM. Amati, tiru, modifikasi ya. Itu penting banget. Jadi diamati. Amati itu artinya apa? Kita cari referensi aja, gitu loh. Terus ditiru. Ditiru nggak apa-apa, asal jangan jiplak. Ya. Kemudian dimodifikasi. Modifikasilah dengan cara sister sendiri. Gitu. Itu ya jadinya poinnya. Jadi Dan tadi benar banget harus punya referensi dengan ATM tadi ya. Berarti perbanyak referensi, lalu Ya. terapkan amati, tiru, modifikasi ya sis. Iya, ATM, amati, tiru, modifikasi, bukan kartu ATM ya. Lanjut. Oke, thank you banget nih sis Astrid. Mungkin ada pertanyaan lagi dari sister, kalau misalnya nggak ada nanti aku lagi yang nanya nih. Iya nih, kayaknya sister nih udah kebayang besok weekend ya, udah kepengen jangan-jangan udah kepengen ngedit ya. Udah pengen Kayaknya udah banget. pada sibuk lagi lihat Snapseed sama PixArt sama Iya. Lightroom tadi nih sih. Kayaknya udah pada ini ya, apa namanya, nah kita lihat lagi deh yang lain ya. Kalau Mana ya? misalnya tadi bahas tentang lighting yang apa artificial lighting ya sis ya, lighting tambahan. Ya, langsung Itu tambahan. ada rekomendasi nggak sis? Maksudnya seperti apa? Apakah ring light atau bohlam tadi yang sis Astrid bilang? Oke. Sip, good question. Ring light itu paling sering ditanyain sama sister-sister. Paling sering banget juga sama orang-orang yang ikut workshop aku. Boleh nggak pakai ring light? Ring light itu untuk nge-live atau bikin konten YouTube oke. Tapi kalau untuk foto produk agak kurang menurut aku. Karena dia itu pencahayaannya kurang full gitu ya, menurut aku ya. Jadi lebih baik mendingan beli apa namanya lampu artificial gitu loh. Lampu artificial tuh ada kok di marketplace ya, di hijau atau di orange. Itu disebutkan aja lampu foto studio, lampu bohlam foto studio. Nanti keluar dia seperti lampu dengan 4 soket gitu loh. Dan jadi nggak cuma satu lampu, jadinya dia ada 4 bohlam yang bisa, dan itu lebih powerful. Harganya juga nggak mahal. Kayaknya ratusan deh ya, coba ya. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Seperti itu, nanti coba aku lihat ya. Ini aku sambil ngedit-ngedit, aku seneng deh jadinya ngedit. Bisa live gini. Lanjut, ada lagi. Nah, ini warna merah gelap ya. Iya, mungkin ada lagi pertanyaan dari sister sebelum kita tutup nih. Oh, nih ada nih dari sis Nani. Sis, untuk background atau alas foto selain warna putih, ada rekomendasi yang lain nggak yang netral? Terus ada aturan warna untuk properti foto juga nggak? Oke, sip. Kalau untuk produk yang warna-warni dan sebagainya paling aman memang pakai warna putih. Tapi warna putih bisa juga pakai warna abu-abu. Abu-abu muda ya. Abu-abu muda atau coklat muda atau krem. Nah, itu warna-warna netral. Kayak contohnya ada nggak ya di sini? Kayaknya tadi ada yang teh itu ya sih. Kayak Oh, gini ini. nih, warna-warna gini nih warna-warna netral ya. Warna-warna abu-abu muda kayak gitu. Terus nih warna gini. Jadi kan nggak putih kan? Dia nggak putih banget, tapi warnanya grey gitu. Karena biasanya segala macam produk ini masuk. Terus kayak gini, ya. Jadi segalanya masuk. Aku paling seneng sih pakai warna-warna, bukan putih yang, lihat kan, ini kan putih banget ya. Tapi lihat deh background-nya. Background-nya kan warnanya agak ini ya, agak abu-abu ya. Iya, kenapa aku pakai warna abu-abu? Karena takutnya si objeknya itu berwarna putih, terus background-nya warna putih, jadi dia nggak kontras gitu. Aku selalu menggunakan warna abu-abu ini, sisters, karena warna abu-abu ini paling sering berhasil untuk semua produk, gitu ya. Sampai produk yang berwarna putih sekalipun. Ini kan warnanya putih nih piringnya, tapi kelihatan kan?
kelihatan jelas. Coba kalau misalnya warnanya warna putih nih backgroundnya, pasti nggak kelihatan piringnya. Gitu ya. Jadi warna aman. Tapi gini, tapi untuk foto produk yang biasa gitu ya, emang foto produk, foto katalog gitu, biar kelihatan jelas banget semuanya. Kalau produk yang nggak ada warna putihnya boleh pakai warna putih ya, sisters, warna putih bersih itu untuk foto katalog. Tapi kalau produknya base dasarnya itu kemasannya warna putih, hindari background warna putih ya, karena nanti dia tidak kontras gitu. Jadi warna aman tadi apa? Putih, grey atau krem ya. Ada lagi? Udah juga tadi ya, Sis, Mudah-mudahan ya. menjawab ya pertanyaannya. Nih kan warnanya tuh grey, ya kan? Ini aku mau edit. Lanjut, Siap, Sis. aku sambil Wah. ngedit-ngedit ya. Nah, ini tuh gemes banget nggak sih? Kita mau, nah, ya kan? Gemes ya. Nah, ini miring, coba lihat. Tuh, miring. Kita benerin. Seru ya, ngedit gini. Coba nanti. Aku saking udah seringnya jadi cepet tuh. Jadi kalau lihat ini tuh, tak tuk gitu. Ini di brush. Brush itu bisa saturasi. Saturasinya kita kecilin. Di brush aja sini tuh, oranyenya kelihatan kan? Ya. Beda kan sama foto tadi, pemirsa? Seneng ya ngedit? Tuh. Ih, seneng deh. Aku tuh bisa sambil nunggu anak sekolah ya, ngedit. Sambil Jadi ngedit. lucu. Ada lagi pertanyaannya? Tuh. Berarti Sis Astrid mungkin untuk beginner, untuk pemula yang mau foto produk atau foto makanan yang perlu disiapin, yang mungkin juga modalnya nggak begitu mahal, tadi ada background, terus ada Ya, artificial betul. lighting ya, Sis, ya. Ada foto ada artificial light gitu ya. Aku sih sarankan punya artificial light ya sisters, apalagi kalau sister itu sudah serius banget buat motret foto produk dan akan diupload di Instagram. Karena kalau menggunakan matahari suka nggak bisa kita kontrol kan ya, gitu. Itu kalau ada modal ya kita sedikit. Tapi kalau misalnya enggak juga, matahari bisa juga sih dioptimalkan gitu. Sebaiknya tapi pakai artificial light supaya bisa motret malam gitu kan, enak kan? Ya dong, masa soalnya kalau pagi kan suka sibuk, bener nggak sih, nganter anak, masak, tuh udah pasti deh. Atau yang ibu-ibu pekerja gitu loh. Tapi kalau udah malam kan kayak gini nih, bisa motret kapan aja. Udah selesai semua kerjaan. Anak-anak Pakai udah artificial tidur. lighting. Jadi nggak Iya. perlu nunggu matahari ya, Sis? Nggak perlu, ya kan? Nah, ada pertanyaan lagi? Aku sambil mod ini ya. Boleh, Sambil Sister. ngedit-ngedit. Lainnya mungkin ada pertanyaan lain. Nah, ini aku ngedit yang gelap-gelap ya. Tuh. Sambil memperhatikan aku ini ya. Apa namanya? Nah, aku tuh mau bikin belakangnya gelap. Nah, sekarang aku mau bikin belakangnya gelap. Kita mundurin sekarang jadi minus. Jadi sininya gelap tuh. Kelihatan ya? Tuh. Ini namanya low light. Dark mode atau dark mode tuh dia gelap gitu ya. Tuh. Jadi semuanya gelap. Tapi cuma dia aja yang nampak terang. Yang lainnya gelap. Lucu ya? Jadi deh dark mode gitu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, teman-teman menikmati aku ngedit ya. Menikmati ngedit aja. Kalau misalnya dari handphone sendiri ada apa ya, Sis? Kayak standar yang khusus gak sih untuk motret? Atau mungkin tipe HP apa gitu? Oh, enggak. Untuk standar, ini kan Snapseed ya. Snapseed ini kan bisa di-upload di Android mana aja ya. Bahkan di iPhone juga bisa kan ya? Iya, juga bisa. Jadi untuk handphone apapun gitu. Bahkan aku tuh sebelum aku pakai handphone ini tuh handphone aku tuh jadul banget loh, Den. Jadul banget. Itu aku ganti karena aku malu sama murid-muridku. Murid-muridku udah pakai handphone canggih-canggih. Tapi bisa gitu loh.
dan bagus gitu dipakainya gitu. Jadi nggak ada standarisasi ya, dan selama handphone tersebut masih bisa mengakses Snapseed dan masih bisa untuk ngedit, oke-oke aja sih. Jadi semua jenis Android dan iPhone pun bisa gitu. Oke. Gitu sih. Kira-kira menjawab kah? Menjawab. Berarti Itu pokoknya pasti semuanya udah pada punya handphone yang bisa akses Snapseed sih aku rasa. Nah, aku mau ngasih editing lain loh, lucu deh. Sebentar ya, ini sambil menunggu ya, ada pertanyaan lain. Kita masih ada beberapa waktu, udah habis ya? Udah habis nih. Lens distortionnya nggak ada. Mungkin next time atau mau di lens distortion. Mungkin kalau 2 menit kan boleh sih. Nah, ini namanya lens distortion. Udah pernah belum pakai ini? Nah, ini ada lagi nih. Ini juga gratis sebenarnya. Kalau dia Jadi dia bisa spesialisasinya? Ya, dia spesialisasi untuk kayak ada cahaya-cahaya gitu. Tapi ini kok nggak bisa ya? Sebentar. Jadi dia kayak ada mana ya? Menyenangkan loh ngedit pakai beberapa aplikasi loh. Nah, nih bisa kayak gini nih. Tuh. Tuh. Lucu ya. Jadi dia kayak ada cahaya matahari di. Nah. Ya, ini kalau misalnya ini kita bikin softness. Lucu kan? Kayak gini ya, seru ya. Sebenarnya ngedit sesuai dengan judulnya kita hari ini, ngedit dengan beberapa aplikasi gratis gitu ya, bisa menghasilkan foto-foto yang amazing gitu jadinya. Gitu. Iya kan? Gitu. Lucu. Oke. PixArt mungkin juga bagus ya. Lens distortion. Banyak nih rekomendasi aplikasinya, nanti tinggal downloadin. Iya, benar. Thank you banget nih. Nah, mungkin dari sister kalau ada yang mau kasih testimoni boleh, atau yang mau langsung ketik, mau open mic juga boleh. Sambil kita menunggu, mungkin ada pesan-pesan terakhir nih dari Sis Astrid tentang materi hari ini. Oke. Mungkin sedikit dari aku, sisters. Kalau aku yakin dengan pertemuan kita malam ini mungkin tidak langsung sisters langsung jadi jago gitu ya, jago ngedit atau besoknya langsung jadi expert gitu. Karena semua itu butuh latihan dan butuh proses. Tentunya itu harus dilakukan dengan konsisten gitu ya. Aku pun berada di sini hari ini juga melalui proses yang sangat panjang gitu. Jadi sister, jangan menyerah untuk selalu mendapatkan hasil yang diinginkan. Terus berproses dan terus latihan gitu ya. Ulangi terus ATM tadi ya. Amati, tiru, modifikasi. Terus ulangi. Oke? Jadi semangat terus sisters. Itu aja dari aku deh. Bagus banget hari ini kita dapat beberapa rekomendasi untuk aplikasi yang gratis untuk edit, cara-cara editnya langsung ditampilin live editing. Terus tadi ada props apa yang harus disiapin, alat-alat apa kalau memang ada modal lebih atau pakai cahaya matahari juga bisa, seperti itu ya Sis Astrid. Nah, sebelum kita tutup, boleh kita foto bareng dulu Sis, karena pengen lihat nih ke glowingnya sister semua pada malam hari ini. Boleh langsung di open kameranya sisters, kita foto bareng dulu sama Sis Astrid. Oke, aku live dulu ya. Siap, Sis Astrid. Wah, ternyata bener ya, sister. Ini glowing ya. Itu Mbak siapa tuh? Mbak Nurlaila. Wah, cantik. Mana nih yang lain? Yang lain bener kan? Semua mukanya glowing kan? Mana nih yang lain? Karena baru satu aja nih yang buka, baru Mbak Nur. Mungkin lagi ada yang karena rambut nih. Iya, betul, rambut-rambut dan sebagainya. Karena kan ya, yang namanya weekend itu buat ibu-ibu kadang-kadang juga pengennya bangun siang. Nggak mungkin ya, ibu-ibu tuh nggak mungkin bangun siang kayaknya ya, sister. Selalu paling pagi. Dan membangunkan anak-anaknya ya nggak sih? Tuh kan, ada yang nggak sabar praktekin. Aduh, coba ya.
Oh, sambil ngelonin. Iya, nggak Sambil apa-apa, ngelonin Mbak Nani. anak. Nggak apa-apa banget. Iya, Nggak mungkin apa-apa. lagi udah pada Iya. istirahat. Mungkin boleh kita langsung foto aja, nggak apa-apa. Langsung foto aja. Oke. Kan Oke, nama-namanya senyum tercantum dulu ya. semua kan? Betul. Senyum dulu ya. Oke, Oke. operator. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi mungkin pakai lambang XL. Oke, XL. Keren deh nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you yang udah aktifin kamera dan juga yang udah join kelas Terima malam hari ini. kasih. Terima kasih juga Sis Astrid untuk ilmu yang daging banget pada malam hari ini. Jangan lupa untuk yang tadi udah ikutan kelas, yang udah dikontenin, udah di screenshot. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau nge-recap materinya boleh langsung di-upload juga di Instagram story masing-masing. Jangan lupa tag @sisternetid karena kita punya hadiah pulsa sebesar Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Wow, udah hadiahnya. Jangan Keren lupa banget. dikontenin dan di-upload gitu. Akhir Oke. kata, Bisa Bianca, terima kasih banyak untuk semuanya yang telah hadir di kelas ini. Terima kasih untuk narasumber kami, Sis Astrid, yang udah kasih ilmu yang daging banget. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat weekend semuanya. Selamat happy weekend. Ya.